Apakah metode ini akan berhasil? Pada saat ini, semua murid Istana Fuyao telah meninggalkan lembah dan melangkahkan kaki di jalan menuju Tanah Suci, tetapi penampilan mereka telah berubah drastis. 3 peri Musin dan Muci, yang berjalan di depan, tiba-tiba berubah menjadi seorang lelaki tua kurus, seorang biksu berkepala gemuk dan bertelinga besar, dan seorang pendeta Tao tua bermata satu. Banyak murid perempuan di belakang mereka juga berganti pakaian dengan berbagai macam gaya. Beberapa adalah laki-laki dan beberapa adalah perempuan. Beberapa berganti dengan kekuatan gaib, sementara yang lain hanya mengganti pakaian mereka. Tetapi tanpa kecuali, mereka semua berpakaian dengan cara yang aneh, dalam kekacauan hitam, dan berjalan dengan goyah. Sekilas, mereka adalah para kultivator bebas dengan aturan yang longgar dan ajaran yang korup. Yang lebih penting adalah orang yang berjalan di antara mereka membawa bendera besar dengan 4 karakter besar aliansi persembahan harta karun tertulis di atasnya. Dia bergegas menuju ke arah jurang Ibel dengan cara yang begitu agung. Ketika dia melihat seseorang di jalan, dia tidak bersembunyi tetapi malah pergi menemui mereka. Jangan khawatir, ini pasti berhasil. Pria yang membawa bendera mendengar pertanyaan itu dan menjawabnya dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, di luar pegunungan Tiangang, banyak sekte yang ingin melakukan perbuatan baik di hadapan para dewa telah berkumpul, dan mereka mengajukan diri untuk bertindak sebagai mata dan telinga para dewa, menangkap dan mencari sekte-sekte yang bersembunyi di pegunungan Tiangang dan tidak mematuhi hukum para dewa. Mereka bahkan secara spontan membentuk beberapa garis pertahanan. Jika orang-orang di Istana Fuyao ingin pergi ke Tanah Suci, mereka pertama-tama harus menghindari garis pertahanan kecil yang didirikan oleh sekte-sekte ini, dan kemudian melewati garis pertahanan besar yang didirikan oleh para dewa sendiri di luar jurang Ibel, dan kemudian menyeberangi jurang Ibel untuk mencapai Tanah Suci Shizu di sisi lain. Sekarang para dewa telah membuat aturan besi bahwa seseorang tidak boleh terbang di udara sesuka hati atau berlarian di pegunungan, jika tidak, seseorang akan langsung dikepung dan dicekik jika ketahuan. Namun, jika seseorang mengambil jalan utama, interogasi dan pencarian yang tak terhitung jumlahnya di dalam garis pertahanan akan menjadi sakit kepala. Meskipun dengan kemampuan para pengikut Istana Fuyao, sekte-sekte kecil ini tidak akan dapat menghentikan mereka jika mereka memaksa masuk, tetapi begitu keberadaan mereka terungkap, para dewa yang ditempatkan di dekatnya mungkin akan segera bergegas. Oleh karena itu, jika seseorang tidak menemukan cara untuk menyingkirkan mata-mata dan antek-antek ini, akan sulit untuk bergerak maju. Saat keduanya berbicara, mereka melihat bahwa di antara dua bukit di depan, sebuah sekte telah mendirikan lingkaran sihir dan mengirim orang untuk menjaganya. Melihat sekelompok orang datang dari jauh, mata pemimpin sekte itu langsung berbinar. 3 atau 2 biksu terbang ke arah ini di atas awan. Dia mengulurkan tangannya di udara untuk menghentikan mereka dan berteriak, "Berhenti, kami adalah murid Sekte Pedang Emas. Kami telah berjanji setia kepada klan Dewa Mou. Kami telah diperintahkan untuk mendirikan garis pertahanan di sini untuk menyelidiki mereka yang tidak mematuhi perintah klan Dewa. Dari mana asalmu dan kemana tujuanmu? Laporkan dengan cepat dan jujur." Bahkan badut dari panggung pendirian yayasan telah keluar untuk pamer. Fang Xing melirik murid di sampingnya, menyerahkan bendera kepadanya, lalu berjalan mendekat sambil mencibir. Ketiga murid Sekte Pedang Emas yang datang untuk menghalangi jalan memiliki kultivasi yang terbatas. Tentu saja, ini sudah pasti. Jika mereka benar-benar kuat, mereka mungkin tidak akan bergabung dengan klan Dewa Mou dan dikirim untuk menjaga tempat terpencil ini. Suku dewa manakah yang kamu ikuti? Pada saat ini, Fang Xing menjelma menjadi seorang lelaki tua bertubuh kecil dan menyapa kedua murid di tahap pendirian pondasi dengan senyuman. "Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Minggir. Sekte Pedang Emas kita sekarang menjadi milik klan Dewa Mou. Apa kau tidak mendengarnya?" Melihat Fang Xing benar-benar datang langsung ke arah mereka, ketiga murid Sekte Pedang Emas langsung berteriak. "Mundur!" Fang Xing tersenyum, dan tiba-tiba menamparkan mereka dengan punggung tangannya. Pukulannya tidak ringan, dan dia menjatuhkan murid yang memimpin ke tanah, membuat lubang di tanah. Murid itu bahkan tidak bisa bersuara. Kemudian dia melangkah maju dan meraih kembali 2 murid Sekte Pedang Emas yang ketakutan yang hendak melarikan diri, memukul mereka dengan keras di tangannya, dan kemudian melemparkan mereka ke bawah. Ini, Peri Musin dan murid-murid lainnya menjadi diam dan sunyi. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti rencana Fang Xing. Peri Yaoqi yang bermartabat dan para pelayan serta murid Istana Fuyao semuanya berpakaian aneh. Mereka tidak mengambil jalan setapak pegunungan, tetapi datang jauh-jauh ke selatan dari jalan utama. Mereka telah menerima jaminan dari Fang Xing bahwa dia akan maju jika mereka menemui masalah, dan perjalanan akan lancar. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa dia akan menyebabkan kekacauan besar di garis pertahanan pertama yang mereka hadapi. Sekte-sekte kecil ini memang bukan apa-apa, tetapi mereka adalah budak yang telah menyerah kepada para dewa. Apakah kita harus menagihnya dari sini?
Para peri dan murid perempuan semuanya memiliki ekspresi tegas, dan dipenuhi dengan niat membasmi. Siapa yang menerobos? Para murid Sekte Pedang Emas, dengarkan baik-baik, aktifkan formasi, dan beritahu klan Dewa Mou. Namun, di depan garis pertahanan, Fang Xing dengan santai menyerang dan mengejutkan 3 murid Sekte Pedang Emas. Dia juga menakuti murid-murid Sekte Pedang Emas di formasi belakang. Mereka semua berteriak, beberapa mengerahkan pertahanan, dan beberapa melapor. Mereka mengira telah bertemu orang-orang yang membenci sekte mereka yang telah membelot ke klan dewa dan sengaja mencari masalah. Ada cukup banyak orang seperti itu. Hanya dalam waktu setengah bulan, Sekte Pedang Emas telah kehilangan nyawa 7 atau 8 murid, yang semuanya dibasmi oleh orang-orang yang membenci perilaku mereka atau yang ketahuan oleh mereka. Menerobos. Kalian semua memenuhi syarat untuk menghentikan kami meskipun kalian dapat menerobos formasi. Di tengah kepanikan, Fang Xing tiba-tiba berbicara, berteriak dengan dingin, suaranya bergetar kemana-mana. Beraninya kau unjuk kekuatan dengan mengandalkan klan Dewa Mou Otang pembawa sial itu. Tanpa tahu apa yang sedang kita lakukan di sini, kau benar-benar buta. Teriakannya yang keras bagaikan sambaran petir, mengejutkan semua orang di lingkaran sihir. Para pengikut Sekte Pedang Emas yang sedang kacau menjadi tenang. Salah satu lelaki tua, yang tampaknya memiliki status terhormat, melihat ekspresi percaya diri Fang Xing dan merasa sedikit tidak yakin. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan tindakan para pengikut, melihat ke sekeliling dengan ragu-ragu, dan berteriak, bolehkah aku bertanya? Tanyakan pada pamanmu, keluarlah dan bicara padaku. Fang Xing menyela dia dengan teriakan keras, momentumnya hampir mencapai langit. Dahi, melihat betapa kuatnya dia, lelaki tua dari Sekte Pedang Emas itu sedikit ragu. Tentu saja, dia tidak berani mendekatinya saat itu juga. Sebaliknya, dia ragu-ragu dan berlama-lama. Dia menggunakan kekuatannya yang besar dan membungkuk dari jarak beberapa ratus kaki, sambil berseru, rekan Taois, dari mana asalmu? Haha, sejak kapan kelompok rendahan seperti Sekte Pedang Emas layak memanggilku sebagai rekan Taois? Suara Fang Xing menjadi semakin arogan, dan dia berteriak dingin, buka mata guk-gukmu dan lihat, aku adalah pemilik Gua Niang Er di Jalan Laut Timur, yang dijuluki Bintik Hijau di Semak Bunga. Sekarang aku menuju ke Jurang Ibel untuk mempersembahkan harta karun kepada putra dewa klan Dewa Jatuh yang ditempatkan di sana. Haha, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ditempatkan di sini atas perintah klan Dewa Mou, kan? Kalau begitu cepat panggil orang-orang dari klan itu. Aku ingin bertanya, siapa klan Dewa Mou? Bagaimana mereka bisa begitu percaya diri? Apakah kamu ingin merampok harta karun yang akan aku persembahkan kepada klan Dewa Jatuh? Klan Dewa yang Jatuh. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ketika lelaki tua dari Sekte Pedang Emas mendengar 3 kata ini, dia sangat ketakutan hingga hampir tidak bisa bernapas. 3.000 dewa turun ke Tianyuan. Ada banyak suku yang berbeda dengan banyak nama, dan ada banyak nama aneh yang mustahil disebutkan. Sejujurnya, klan Dewa Mou yang diikuti oleh Sekte Pedang Emas mereka hampir merupakan klan tanpa nama. Mereka tampak perkasa dan mendominasi di hadapan para kultivator manusia, tetapi di antara 3.000 dewa, mereka bukanlah apa-apa. Namun, klan Dewa Luo berbeda. Di antara 3.000 dewa, klan ini setenar klan petir, klan Ibel Banteng, klan manusia gunung, Del, dan merupakan salah satu klan yang paling kuat. Tidak heran orang-orang ini tampak begitu sombong. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang mereka sendiri, yang menjaga garis pertahanan di sini, benar-benar menghentikan orang-orang yang pergi untuk bergabung dengan klan Dewa Luo. Walaupun secara tegas mereka tampaknya tidak berhasil menyerah, tetapi nada bicara mereka penuh percaya diri. Lagi pula, ada berbagai cara untuk bergabung dengan para dewa. Ada orang-orang seperti Sekte Pedang Emas, yang mengibaskan ekor mereka dan memohon belas kasihan sebelum bersujud di kaki orang lain, tetapi tidak pernah dihormati oleh orang lain dari awal hingga akhir. Ada juga pasukan Tao, yang secara aktif direkrut oleh para dewa dan diperlakukan dengan sangat tinggi. Dan yang lebih mampu adalah mereka yang menawarkan harta karun Tao, ramuan, dan buku rahasia dengan imbalan perlakuan khusus dari para dewa. Setelah para dewa datang, keinginan mereka untuk hal-hal ini sangat kuat, dan mereka telah mengumpulkan semua jenis harta karun langka di mana-mana. Oleh karena itu, metode penyerahan terakhir ini adalah yang paling luar biasa. Jika harta karun yang sesuai dengan selera mereka ditawarkan, status mereka akan sering melambung ke langit, dan mereka bahkan dapat diizinkan untuk memerintah suatu tempat, dengan status dan identitas yang tidak kalah dengan dunia peri kecil, yang jauh di luar jangkauan pelayan biasa. Saya orang tua yang tidak punya mata untuk mengenali orang hebat. Mohon maafkan saya, Tuan Wan Qi. Orang tua dari Sekte Pedang Emas itu ketakutan. Ia membungkuk berulang kali, meminta maaf sambil tersenyum, tetapi masih ada sedikit kebingungan di antara alisnya tetapi. Tuan,
Jangan salahkan saya karena kepo. Mengapa Anda pergi untuk mempersembahkan harta tetapi mengibarkan panji aliansi persembahan harta? Hehe, mereka semua adalah sekelompok orang menyebalkan yang mengikutiku untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Fang Xing mendengus dingin dan tertawa, kami tidak memiliki begitu banyak orang di Gua Niang. Kami hampir tidak dapat merekrut murid karena kami dikucilkan oleh sekte-sekte besar di masa lalu. Namun kali ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mempersembahkan harta karun untuk mengenal orang-orang dewasa dari klan Luoshen, lalu mendirikan sekte besar, merekrut murid, dan memuliakan keluarga. Saya bertemu dengan orang menyebalkan ini di jalan, dan mereka juga ingin bergabung dengan klan Luoshen, tetapi mereka tidak memiliki harta karun yang bagus di tangan mereka, jadi mereka secara pribadi memberi saya banyak keuntungan dan meminta saya untuk membawa mereka bersama saya dan mempersembahkan harta karun yang ingin mereka persembahkan kepada klan Luoshen. Ketika saatnya tiba, dengan harta karun besar saya untuk mendukung kedok, bagaimana mungkin orang-orang dewasa dari klan Luoshen tidak menerima mereka? Dan begitu orang-orang dewasa itu menerima mereka, orang menyebalkan ini akan memiliki hubungan dengan klan Luoshen. Saat itu, dengan reputasi seperti itu, bukankah 4 negara bagian Tianyuan akan dapat berjalan menyamping? Metode ini. Orang tua dari Sekte Pedang Emas terkejut ketika mendengar ini. Dia tampak cukup tertarik. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan berani mendekati Fang Xing dan berbisik, saya berani bertanya, Tuan, harta apa yang akan Anda berikan kepada klan Dewa Jatuh? Hei, Fang Xing menatapnya dengan setengah tersenyum, lalu membuka pakaiannya dan menunjukkan sesuatu padanya. Pria tua dari Sekte Pedang Emas itu tiba-tiba membelalakkan matanya. Setelah beberapa saat, dia berlutut sambil mengepel dan memeluk kaki Fang Xing. Tolong kasihanilah hamba, tuanku, dan berikan hamba kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Pedang Emas. Hei, aku benar-benar berlutut padanya. Melihat pemandangan di depan mereka, semua murid istana Fuyao tercengang. Meskipun guru besar sebelumnya sangat percaya diri, mereka tetap tidak mempercayai rencananya, yang sejak awal tidak terlalu dapat diandalkan. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti rencananya. Sebenarnya, semua orang siap bertarung mati-matian kapan saja, tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa langkah pertama rencananya akan berjalan begitu mulus. Dia langsung menjatuhkan beberapa orang, dan kemudian bertindak lebih seperti bos di depan sekte-sekte Tao yang telah membelot ke klan dewa. Akibatnya, dia tidak hanya tidak menimbulkan serangan balik dari sekte-sekte Tao itu, tetapi dia secara langsung membuat mereka takut hingga bertekuk lutut. Apakah orang tua itu bodoh? Percaya begitu saja padanya. Di samping Peri Musin, Mu Xiaoxing yang mukanya tertutup debu dan berpakaian seperti pendeta Tao kecil berwajah hitam, menjulurkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya?" Peri Musin menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Kamu tidak hanya mendandani kami seperti ini, tetapi kamu juga ingin kami memberimu harta karun." Peri Muci tersenyum lembut dan berkata, "Tetapi apa yang dikatakannya memang masuk akal. Ciri terbesar istana Yaochi dan Fuyao kita adalah kita terlalu yin dan memiliki terlalu banyak energi abadi. Saat kita berjalan keluar, siapapun dapat mengetahui bahwa kita ada di sini. Kita harus menyamar. Karena kita harus berpakaian rapi, kita harus berpakaian sedikit jelek dan tidak rapi agar orang lain tidak mengaitkan kita dengan istana Fuyao. Kemudian, kita dapat bergerak menuju jurang Ibel atas nama persembahan harta karun. Sekte-sekte ini paling banyak terhubung dengan dewa-dewa kecil yang tidak dikenal, jadi mereka tidak berani menghentikan kita." Peri Musian mengerutkan kening dan berkata, "Tapi sekarang transformasi dan penyamaran kita dapat menipu orang-orang ini. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak kita akan berhubungan dengan beberapa sekte yang kuat. Pada saat itu, apakah penyamaran kasar ini dapat menipu orang-orang itu?" Muci Xiangu tersenyum dan berkata, "Itu semua tergantung pada bagaimana dia menghadapinya. Aku selalu merasa bahwa dia sudah memikirkan tindakan pencegahan untuk hal-hal ini. Hei, kamu bilang kamu ingin aku memberimu kesempatan." Pada saat ini, Fang Xing menatap lelaki tua dari Sekte Pedang Emas sambil tersenyum tipis. "Apa maksudmu?" Orang tua dari Sekte Pedang Emas memutar matanya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan berbisik, "Senior, jika Anda memiliki harta karun yang langka untuk dipersembahkan, mengapa Anda khawatir bahwa para tetua klan Dewa Jatuh tidak akan menyukai Anda? Tidak heran begitu banyak orang mengikuti Anda. Sejujurnya, alasan mengapa Sekte Pedang Emas kami mendapatkan namanya adalah karena kami memiliki senjata suci yang disebut Pedang Emas Berkilau. Ini adalah warisan terbesar kami. Sayangnya, kami juga ingin menggunakan harta karun ini untuk ditukar dengan bantuan dan perlindungan dari klan dewa yang hebat, tetapi sangat disayangkan tidak ada yang memperkenalkan kami. Jika Anda tidak keberatan, mengapa tidak memasukkan Sekte Pedang Emas kami dalam aliansi persembahan harta karun ini? Ketika kita mendapatkan manfaat di masa depan,
kita dapat saling mendukung. Bukankah kamu sudah bergabung dengan klan Mou? Fang Xing menatapnya, tampak sedikit terkejut. Sayangnya, jangan pernah bicarakan hal ini lagi. Orang tua dari Sekte Pedang Emas itu mendesah, penggarap terkuat dari Sekte Pedang Emas kita hanyalah inti emas. Kekuatan kita tidak lebih besar dari sarang semut. Bagaimana kita bisa disukai oleh para dewa? Kita berjanji setia kepada ini. Klan Dewa Mou, yang tidak terkenal di antara para dewa. Kita hanya mendapat janji lisan setelah mengandalkan beberapa koneksi. Faktanya, mereka sama sekali tidak menganggap kita serius. Mereka bahkan tidak ingin memberi kita budak yang layak. Kita hanyalah budak dari budak-budak klan dewa. Sekarang adalah kesempatan kita. Kami akan mengikutimu untuk mempersembahkan harta karun kepada klan Luoshan. Jika kita bisa menjadi pengikut yang diakui oleh klan Luoshan, bukankah itu jauh lebih baik daripada klan Mou? Saat berbicara, dia menjadi kejam dan berkata dengan suara penuh kebencian ketika masa bergejolak, inilah saatnya bagi kita untuk menunggangi angin dan bangkit. Sekarang berbagai suku dewa membutuhkan orang. Jika sekte kecil seperti kita ingin berada di mata mereka, kita harus bergabung dengan mereka sesegera mungkin. Jika tidak, situasi di Tianyuan akan stabil, dan kita akan tetap berada di dasar dunia di masa depan. Inilah sebabnya saya, seorang lelaki tua, berdoa agar Anda memberi saya kesempatan. Melihat mata tulus lelaki tua itu, Fang Xing merasa ganas di dalam hatinya, tetapi dia tersenyum lebih bahagia. Dia menepuk bahu lelaki tua itu dan berkata, benar sekali, lelaki tua ini juga punya ide ini, jadi aku bersedia menawarkan harta ini sebagai ganti kesempatan untuk bangkitnya Taoisme. Aku sangat memahami perasaanmu, dan sejujurnya, aku tidak keberatan jika lebih banyak orang memanfaatkanku sekarang, karena terus terang saja, jika kamu ingin bergabung dengan klan dewa dan juga mendapatkan dukungan mereka, tidak cukup hanya menawarkan harta. Harta itu hanyalah batu loncatan untuk membuat mereka memperhatikan kita. Yang terpenting adalah membiarkan mereka melihat kekuatan kita, sehingga mereka dapat dianggap serius. Kita tidak memiliki banyak murid di Gua Niang Er. Aku membawa orang-orang ini bersamaku, sebenarnya, itu juga untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan membentuk aliansi besar. Pada saat itu, tidak hanya akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan ketika banyak harta dikumpulkan dan ditawarkan, tetapi yang lebih penting, dengan lebih banyak orang, mereka juga akan memperhatikan kita. Perkataannya menyentuh hati lelaki tua itu, lalu dia mengangguk penuh semangat. Tetapi, biarlah aku jujur kepadamu. Marilah kita pergi bersama-sama untuk mencari kekayaan dan kehormatan. Kamu harus mendengarkan aku di sepanjang jalan. Fang Xing berkata dengan sungguh-sungguh, dan setelah kamu menjadi kaya, jangan lupa untuk tetap bersatu dan melayani klan dewa. Orang tua dari Sekte Pedang Emas sangat gembira dan mengangguk berulang kali. Aku tahu, kamu adalah pemimpinnya. Jangan terburu-buru mencari tahu. Fang Xing berkata demikian, namun tiba-tiba memotongnya, menggertakkan giginya dan tersenyum. Aku belum sepenuhnya setuju. Aku sudah bilang banyak. Orang tua dari Sekte Pedang Emas itu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka dia akan melakukan hal ini secara tiba-tiba. Fang Xing tertawa, lalu bergerak mendekati lelaki tua itu. Ia mengangkat dua jari di depannya, memutarnya dengan lembut, dan berkata dengan senyum yang jelas-jelas mengisyaratkan ada begitu banyak sekte yang ingin mencari kekayaan dan kehormatan dariku, mengapa aku harus membawa Sekte Pedang Emasmu bersamaku? Oh, orang tua itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba bereaksi dan mengangguk, begitu. Sekte Pedang Emas memang punya latar belakang. Saat mereka mengobrol sebentar, para pelayan dan murid istana Fuyao yang menunggu di belakang dengan kecemasan yang meningkat tiba-tiba melihat guru besar Fang dan lelaki tua dari Sekte Pedang Emas tertawa bersama sambil berpelukan. Kemudian, para murid dari Sekte Pedang Emas membawa sebuah kotak besar, yang diperiksa oleh guru besar dan dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Kemudian, para murid dari Sekte Pedang Emas, yang telah ditempatkan di sisi garis pertahanan ini dan dengan setia melayani klan dewa, menarik seluruh formasi dan bergabung dengan barisan mereka. Ini, pemandangan di hadapan mereka sungguh di luar rencana mereka dan membuat semua murid di istana Fuyao sedikit bingung. Fang Xing melambaikan bendera besar dan melemparkannya ke lelaki tua itu. Pak Tua Lu, tunjukkan jalan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Jernih, pemimpin Sekte Pedang Emas, Lu Jinhong, mengambil alih bendera dengan gembira, dan berjalan maju sambil membawa bendera dengan penuh keagungan. Orang tua itu tidak meragukan keaslian Fang Xing. Pertama, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat menebak bahwa seseorang akan menipu dunia dengan kedok menawarkan harta kepada para dewa. Bagaimanapun, setiap langkah maju adalah selangkah lebih dekat ke para dewa yang kuat. Jika itu salah, itu hampir seperti mencari kematian. Alasan lainnya adalah bahwa ada beberapa sekte di benua Tianyuan yang menawarkan harta kepada para dewa dengan imbalan perlindungan.
Mereka semua mengenal banyak dari mereka. Yang lebih penting, harta langka yang ditunjukkan Fang Xing kepadanya pasti akan disukai oleh para dewa. Sekelompok besar orang itu berangkat lagi. Setelah menempuh perjalanan tidak lebih dari 300 mil, mereka melihat deretan cahaya membumbung ke langit di depan mereka. Para biksu berjaga dengan hikmat. Melihat sekelompok besar orang ini datang, seseorang terbang keluar dari jauh untuk menghalangi jalan mereka berhenti. Kami adalah murid Istana Api Sejati. Kami diperintahkan oleh klan Dewa Yeti untuk mendirikan garis pertahanan di sini untuk menyelidiki mereka yang tidak mematuhi hukum klan Dewa. Dari mana asalmu dan kemana tujuanmu? Laporkan dengan cepat dan jujur. Kali ini Fang Xing tidak perlu bicara lagi. Eleve Jinhong, yang membawa bendera, melompat keluar lebih dulu dan berteriak ke kubu musuh Huang Tua, berhentilah berpura-pura bodoh di bawah panji klan Yeti. Apakah mereka tahu siapa dirimu? Cepat keluar dari sini. Aku punya kesempatan besar di sini. Setelah itu, dia tersenyum malu pada Fang Xing dan berkata, kakek tua, aku dan Huang Tua ini adalah teman lama. Fang Xing dengan lembut menyela perkataannya dan berkata dengan tenang, jika kau memiliki seseorang yang dapat kau percaya, tidak apa-apa untuk membawanya ke dalam aliansi kita. Sudah kubilang, semakin banyak orang semakin baik. Jika kita benar-benar dapat mengumpulkan pasukan sebanyak 18.000 orang, bahkan tanpa harta karun ini, para pemimpin klan Dewa Jatuh tidak akan mengabaikan kita. Namun, jujur saja, sebaiknya jangan membawa orang-orang jahat dengan motif tersembunyi. Jika mereka memiliki niat jahat dan mengikuti kita untuk bertemu dengan para petinggi klan Dewa, dan akhirnya menimbulkan masalah, kita semua akan mendapat masalah. Tidak, tidak. Lu Jinhong menepuk dadanya dan meyakinkan teman lamaku benar-benar setia pada Protos, dan jelas bukan orang yang jahat. Hehehe, Fang Xing mengangguk tanpa berkomentar, sambil berpikir sial, kenapa aku merasa seperti sedang memarahi diriku sendiri. Eleve Jinhong tentu saja tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan bergegas maju dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua botak berjanggut merah mengikutinya dan datang untuk memberikan penghormatan. Itu seperti ikan mencari ikan, udang mencari udang. Teman Eleve Jinhong juga bukan orang penting. Dia hanyalah seorang kultivator jin dan tingkat ketiga, dan seperti sekte pedang emas, dia mencari kesetiaan dari orang lain. Faktanya, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Ketika dia mendengar bahwa ada kesempatan untuk mempersembahkan harta bersama dan bergabung dengan klan Luoshen, dia langsung tergoda dan mengambil inisiatif untuk meminta bergabung. Fang Xing menerima semua yang datang dan meminta keuntungan secara terbuka. Dia kemudian setuju untuk membiarkan murid Istana Api Sejati bergabung. Kemudian dia berangkat lagi. Jumlah orang di aliansi persembahan harta karun tampaknya jauh lebih banyak. Murid-murid Istana Fuyao menjadi semakin tidak puas dengan Fang Xing. Mereka semua adalah peri yang sombong, tetapi sekarang mereka dipaksa untuk berjalan berdampingan dengan orang-orang kecil yang malang dan rendah dari sekte-sekte tingkat rendah ini, yang membuat mereka merasa sangat tidak bahagia. Namun, manfaat dari perjalanan ini jelas. Dengan mengikuti Eleve Jinhong dan Master Istana Api Sejati Huo Tutuo, hampir tidak ada garis pertahanan untuk meragukan mereka. Sebaliknya, dengan beberapa propaganda yang disengaja, banyak sekte kecil datang untuk bergabung dengan mereka. Mereka maju ke depan, melewati lebih dari selusin pos pemeriksaan, tanpa menghadapi satu pertempuran sengit pun, dan tanpa kehilangan satu orang pun. Sebaliknya, tim itu sangat besar, dengan 1.000 orang, berbaris menuju Demon Abyss dengan cara yang perkasa. Seiring bertambahnya jumlah orang, ratusan murid perempuan dari Istana Fuyao berbaur dengan mereka, membuat mereka sangat tidak mencolok. Awalnya, menurut ide semua murid perempuan Istana Fuyao, dan bahkan 3 peri, jika mereka ingin melewati garis pertahanan ini dan bergegas ke Tanah Suci, mereka secara alami harus rendah hati dan rahasia, dan bahkan bertarung dan membasmi satu sama lain, dan berhati-hati sepanjang jalan, seolah-olah berjalan di ujung pisau. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa dengan desain dan pengaturan Fang Xing, perjalanan ini akan penuh dengan absurditas dan omong kosong. Tidak hanya itu, sama sekali tidak rendah hati, tetapi menjadi semakin terkenal. Banyak orang tahu tentang aliansi yang menawarkan harta karun ini. Beberapa mengutuk mereka secara diam-diam, beberapa datang untuk bergabung dengan mereka, dan beberapa iri dan membenci mereka, tetapi tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka. Bahkan dikatakan bahwa beberapa sekte kecil yang telah mendirikan pertahanan di jalan utama dan menyelidiki dan membela mereka dengan ketat, memasang sikap menyambut dengan hormat dari jauh, dan mendirikan jamuan makan untuk menghibur Fang Xing dan yang lainnya. Banyak sekte, meskipun mereka telah benar-benar menyerah pada klan dewa dan tidak bisa lagi mengubah kesetiaan mereka kepada klan dewa, secara tidak sadar ingin menjalin hubungan baik dengan Fang Xing dan yang lainnya serta memperlakukan mereka dengan ramah, yang membuat perjalanan Fang Xing dan yang lainnya yang awalnya serius dan berat menjadi sangat santai.
Yang paling menggelikan adalah bahwa para antek yang sudah lama ingin membelot ke klan dewa menjadi payung perlindungan bagi Fang Xing dan yang lainnya saat ini. Bahkan jika beberapa orang meragukan identitas mereka, ketika mereka melihat para pengikut dari beberapa sekte seperti Sekte Pedang Emas dan Istana Api Sejati, mereka menyingkirkan keraguan mereka. Faktanya, meskipun sekte-sekte ini tidak besar, reputasi mereka terlalu buruk. Mereka termasuk kelompok orang pertama yang ingin membelot ke klan dewa, tetapi klan dewa memandang rendah mereka, jadi mereka selalu menjadi objek ejekan. Tentu saja, tidak ada yang meragukan bahwa kelompok orang ini akan memiliki motif tersembunyi. Bagi klan dewa, mereka setara dengan badut yang paling tidak mengancam, dan tidak ada yang terlalu malas untuk meragukan mereka. Tentu saja, meskipun Fang Xing telah memperoleh begitu banyak payung pelindung tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, ia tidak membayar harga apapun. Sebaliknya, ia memperoleh banyak keuntungan dari setiap sekte yang bergabung dengannya. Roh-roh spiritual, senjata-senjata ajaib, dan barang-barang lain yang ia terima selama perjalanan sudah merupakan harta yang sangat berharga. Adapun para murid Istana Fuyao, yang harus mereka lakukan sederhana saja. Mereka hanya harus mengikuti instruksi Fang Xing dan mengurangi komunikasi dengan orang lain pada hari kerja untuk menghindari ketahuan. Tentu saja, tidak perlu mengingatkan mereka tentang hal ini. Para murid perempuan Istana Fuyao semuanya sombong sejak awal. Sekte-sekte kecil ini bahkan tidak layak untuk membawa sepatu mereka. Mereka terlalu malas untuk berurusan dengan orang-orang ini. Selain itu, Istana Fuyao dulunya sangat tinggi dan perkasa, dan para murid perempuan hidup dalam pengasingan. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama, jadi tidak perlu khawatir ketahuan. Dengan cara ini, mereka perlahan-lahan bergerak ke selatan menuju Jurang Ibel. Jumlah mereka bertambah, hampir mencapai beberapa ribu, dan ada kerumunan yang beragam. Bahkan beberapa kultivator independen di alam spiritual bergabung dengan tim. Suasananya cukup ramai, dan reputasi mereka menyebar. Ketika mereka mendekati Jurang Ibel, mereka bahkan menemukan garis pertahanan yang diawaki oleh dewa-dewa sejati. Namun, setelah mendengar bahwa sekelompok orang ini mempersembahkan harta karun kepada dewa-dewa yang jatuh, mereka tidak berani menghentikan dan membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, status dewa-dewa yang jatuh di klan dewa sangat tinggi. Senior Xing, dari sini, puluhan ribu mil ke selatan, kau akan mencapai bekas Baiyujing. Sekarang tempat itu telah diambil alih oleh klan dewa dan merupakan gua tempat tinggal orang dewasa klan Luoshen. Jika kita ingin mempersembahkan harta, tentu saja itu adalah tempat yang paling tepat untuk dituju. Dalam perjalanan, kita masih harus melewati sebuah jalan setapak. Jalan setapak ini cukup bagus dan tidak dapat dibandingkan dengan sekte-sekte kecil yang berantakan di depan. Sebaiknya kita memberikan catatan. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa hari, mereka telah memasuki wilayah selatan Sensu. Lu Jinhong, yang menganggap dirinya sebagai orang kepercayaan Fang Xing, datang menemuinya. Apa-apaan ini? Kita di sini untuk mempersembahkan harta karun kepada para tetua klan Dewa Jatuh. Sekarang kita telah mengumpulkan ribuan orang. Siapa yang tidak berani menganggap kita serius? Garis pertahanan di depan dijaga oleh makhluk klan Dewa asli, tapi kenapa? Mereka membiarkan kita lewat begitu saja, takut kita akan terlambat mempersembahkan harta karun. Sekte di depan yang kamu sebutkan pasti sudah menyiapkan anggur dan makanan untuk kita sejak lama, kan? Haha. Namun Fang Xing sama sekali tidak peduli, dia sudah benar-benar mendalami perannya, bagaikan seorang pria tua kejam yang telah sukses dalam karirnya. Senyumnya membuat banyak orang di sekitarnya menirunya, dan masing-masing dari mereka tampak seperti penjahat gila. Sebaliknya, pemimpin lama Sekte Pedang Emas, Eleve Jinhong, tampak lebih stabil. Dia berkata dengan wajah pahit, kamu tidak tahu ini. Garis pertahanan di depan ditempatkan khusus untuk menjaga jalan menuju langit di wilayah selatan. Meskipun itu juga merupakan sekte Senzu kita, statusnya tidak dapat diremehkan. Belum lagi mereka telah memasuki mata para dewa dan merupakan salah satu kekuatan yang disukai. Bahkan sebelumnya, mereka adalah sekte yang terkenal di wilayah utara. Siapa yang tidak takut dengan nama Istana Tianyi di wilayah utara Senzu? Istana Tianyi di wilayah utara Senzu. Ketika Fang Xing mendengar ini, dia sedikit terkejut dan ekspresinya menjadi serius. Dia tidak asing dengan Istana Tianyi. Ketika dia berada di wilayah utara, dia pernah pergi ke sana dan menyebabkan keributan besar. Dia juga cukup akrab dengan tuan muda gemuk Istana Tianyi, Dao Wufang, dan kemudian menjalin persahabatan yang aneh dengannya. Kemudian, ketika dia memasuki Jurang Ibel untuk memperjuangkan keberuntungan, pria gemuk itu telah membantunya secara terbuka dan diam-diam, dan dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Jinhong sedang membicarakan mereka. Ya, sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Istana Tianyi sudah terkenal di masa lalu. Kita,
Sekte-sekte rendahan di dunia kultivasi, tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Sekarang semua orang telah bergabung dengan klan dewa, tetapi kita masih tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Lu Jinhong mendesah, merasa sangat kesal. Bagaimana mungkin mereka? Kepala istana pertama benar-benar pintar hari itu. Dia tahu bagaimana memilih sisi. Fang Xing mengucapkan kata-kata itu tanpa sadar, tetapi tiba-tiba mengubahnya di tengah jalan. Hehe, itu karena aku punya pendukung yang baik. Di samping Lu Jinhong, biksu berkepala api botak itu mencibir, konon, Istana Tianyi memiliki hubungan yang dalam dengan Changlan Hai sejak awal. Mereka mampu berakar di wilayah utara Shenzhou yang bercampur dengan dukungan Changlan Hai. Ketika Shenzhou turun, situasi langit dan bumi berubah drastis, dan mereka bahkan lebih beruntung. Dikabarkan bahwa Changlan Hai adalah salah satu penolong terbesar dalam membimbing orang dewasa klan dewa untuk turun, dan sebagai garis keturunan langsung Changlan Hai, mereka secara alami mengikutinya. Sekarang, Istana Tianyi tampaknya tidak bersumpah setia kepada klan dewa manapun, dan masih setia kepada Changlan Hai. Namun, karena Changlan Hai, klan dewa juga sangat sopan kepada mereka. Changlan Hai, rumah ayah mertuaku. Fang Xing mengerutkan kening semakin erat, karena tidak sengaja menemukan berita yang mengejutkan seperti itu. Dia buru-buru menanyakan masalah tersebut, tetapi orang-orang seperti Lu Jinhong dan Huo Toudao berada di dasar dunia kultivasi, dan informasi yang mereka dengar hanyalah desas-desus dan tidak berdasar. Ketika dia bertanya secara rinci, mereka tidak tahu apa-apa, jadi Fang Xing hanya bisa menyerah untuk sementara waktu. Dengan sesuatu yang ada dalam benaknya, ia pun segera mengikuti dan mengizinkan Eleve Jinhong untuk memberikan sebuah catatan ke Istana Tianyi atas nama Pak Tua Xing, pemimpin aliansi persembahan harta karun, yang menyatakan kapan mereka akan tiba di wilayah yang dijaga oleh Istana Tianyi dan bahwa mereka bermaksud untuk mengunjungi kepala Istana Tianyi dan meminjam jalan. Ini hanyalah formalitas yang dangkal, dan Istana Tianyi membalas dengan sangat cepat. Pada sore hari di hari yang sama, mereka mengirim seorang utusan untuk terbang dan dengan sopan menyampaikan sebuah catatan balasan, yang menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk mengadakan perjamuan besar untuk menyambut aliansi tersebut ketika mereka tiba pada malam berikutnya. Lu Jinhong, Huo Toudao, dan yang lainnya sangat gembira saat menerima surat balasan. Dulu, sekte kecil seperti mereka tidak dianggap serius oleh Istana Tianyi, tetapi sekarang, bahkan mereka telah menjadi tamu kehormatan. Ini benar-benar menunjukkan bahwa pilihan mereka benar dan mereka telah menemukan pendukung yang baik. Mereka akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Untuk merayakan keputusan yang benar ini, mereka mengadakan perjamuan untuk diri mereka sendiri. Fang Xing juga diundang ke perjamuan itu. Dalam keadaan normal, Fang Xing pasti akan setuju, tetapi kali ini dia menolaknya dengan aneh. Dia duduk di puncak gunung dan berpikir lama. Yang lain mengira dia sedang memikirkan cara agar sumbangan harta karun itu lebih aman dan mendapatkan manfaat yang lebih besar, dan mereka tidak mencurigainya. Namun, mereka tidak tahu bahwa dia sedang dalam kekacauan karena berita yang tidak sengaja dia ketahui. Istana Tianyi, Laut Changlan. Sejujurnya, ini semua ada hubungannya denganku. Ini milik keluarga ayah mertuaku. Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar telah menyerah kepada para dewa sejak lama, dan apakah ini terkait dengan kedatangan 3.000 dewa. Ayah mertuanya, Long Jun, yang paling mencintai wanita, tidak pernah terdengar kabarnya sejak mereka berpisah di Gunung Fengchan. Setelah berpikir lama, dia teringat pada saudara iparnya Aolai, yang dimasukkan ke kolam guntur sendirian. Dia diberkati dengan keberuntungan dan kesempatan yang besar. Sekarang sudah bertahun-tahun berlalu, bahkan dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan untuk mengatasi kesengsaraan. Bagaimana dengan dia? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Apakah dia akan menjadi abadi, atau dia perlu terus tidur selama ratusan atau ribuan tahun? Tidak peduli apa, kali ini ketika kita bertemu orang-orang dari Istana Tianyi, kita harus menemukan cara untuk mengetahui berita tentang Changlan Hai. Setelah berpikir cukup lama, dia pun mengambil keputusan dalam hatinya, meneguk anggur beberapa teguk, dan menyingkirkan segala kekhawatiran yang tak berguna itu. Keesokan paginya, mereka berkumpul kembali dan melanjutkan perjalanan, karena semakin jauh ke depan akan menjadi pos pemeriksaan terakhir. Tujuan sudah terlihat, dan semua kultivator menjadi bersemangat dan bergerak cepat. Meskipun mereka tidak bisa terbang di udara, kaki mereka kuat dan mereka melangkah di sepanjang jalan. Menjelang siang, mereka telah melintasi gunung dan mencapai jalan utama. Fang Xing tertinggal di belakang saat ini, mendiskusikan tindakan pencegahan dengan 3 peri Yaoci yang telah menyembunyikan wajah asli mereka, tetapi tiba-tiba mereka mendengar keributan di depan, seolah-olah ada kerusuhan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sekeliling. Kalian semua tahu bahwa kami adalah orang-orang yang mempersembahkan harta karun kepada para penguasa klan Luoshen, dan kami memiliki petisi dari Istana Tianyi.
Beraninya kalian menyingkirkan kami. Dari kejauhan, dengan sekilas indera kedewaannya, dia menemukan bahwa Lu Jinhong dan yang lainnya sedang berdebat dengan yang lain. Itu karena mereka baru saja mendaki gunung dan berada di persimpangan jalan. Ketika mereka hendak berangkat, sekelompok orang datang dari samping dan menghancurkan para pengikut Sekte Pedang Emas dan Istana Api Sejati di depan mereka dengan kekuatan besar, dan melarikan diri. Lu Jinhong dan yang lainnya, yang kepercayaan dirinya meningkat, tentu saja tidak senang. Haha, sekelompok orang tak berguna, apakah kalian pikir kalian bisa menarik perhatian Tuan Klan Luoshen? Di tengah kerumunan orang yang mencoba melarikan diri, terdengar suara mendengus dingin dari tandu yang dibawa oleh 8 orang, kedengarannya cukup meremehkan. Hei, kamu tidak masuk akal. Kenapa kamu mengumpatku? Lu Jinhong dan yang lainnya merasa tidak puas, tetapi karena pihak lain begitu kuat dan mengesankan, mereka tidak berani mengambil tindakan nyata dan hanya mulai berteriak. Fang Xing melihat ini dan bersiap untuk menghampiri dan bertanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketiga peri Yao Qi juga mendengar apa yang dikatakan orang di dalam sedan itu. Tiba-tiba, wajah mereka berubah drastis, memperlihatkan ekspresi ngeri dan tidak percaya, dan mereka berkata serempak ternyata itu, dia. Orang-orang yang mencoba merebut jalan itu juga merupakan sekte yang kuat, dengan hampir 100 pengikut, semuanya berpakaian hitam, dengan aura yang kuat dan menakutkan. Di antara mereka, ada puluhan jindan, dan beberapa aura Yuanying samar-samar terdeteksi. Semua pengikut mengendarai monster untuk transportasi. Di depan ada kursi sedan ungu, dan di belakang ada kereta besar yang ditutupi kain hitam dengan rune yang tak terhitung jumlahnya di bagian luar untuk mencegah orang melihat. Dalam hal jumlah keseluruhan, aliansi persembahan harta karun Fang Xing memiliki keunggulan absolut, tetapi dalam hal kekuatan kedua belah pihak, mereka sengaja menyembunyikan sebagian dari kekuatan mereka dan jauh lebih rendah daripada pihak lain. Puluhan jindan dan beberapa Yuanying adalah fondasi yang hanya dapat dimiliki oleh sekte di Sensu. Lu Jinhong dan yang lainnya adalah orang-orang berpikiran sempit yang telah mencapai kesuksesan. Tentu saja, mereka tidak berani bersikap sombong saat melihat lawan seperti itu. Namun, mereka tidak mau mundur seperti ini, jadi mereka semua menoleh ke belakang, berharap senior Xing akan keluar dan mengucapkan beberapa patah kata. Namun saat ini, Fang Xing yang tadinya berencana maju untuk menangani masalah itu, sudah tidak mempedulikan lagi mereka dan menatap ketiga peri itu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak begitu mengerti mengapa ketiga peri, yang cukup pandai mengolah ki mereka, bereaksi begitu kuat setelah mendengar suara pria ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berspekulasi dalam hatinya mungkinkah orang di tandu itu adalah kekasih ketiga peri. Penguasa kota Baidi, Ye Huntian. Sebelum Fang Xing sempat bertanya, peri Musin merendahkan suaranya dan berkata dengan nada getir. Setiap kata seakan-akan keluar dari sela-sela gigi. Mendengar nama kota Baidi, Fang Xing merasa agak familiar dengan kota itu. Dia tahu bahwa ini adalah sekte di wilayah timur Sensu, dengan kekuatan yang cukup besar. Mereka biasanya tidak menonjolkan diri. Tidak ada anak muda yang menonjol di kota itu dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka tidak pernah berurusan dengan Fang Xing. Namun, ratusan tahun yang lalu, penguasa kota Baidi, Ye Huntian, juga seorang jenius yang luar biasa. Dia pernah memiliki reputasi besar di dunia kultivasi dan dibujuk oleh keempat sekte. Namun Fang Xing masih belum mengerti. Tidak peduli seberapa kuat Ye Huntian, dia tidak akan berani menjadi musuh istana Fuyao, bukan? Bagaimana dia menyinggung ketiga peri Yao Qi lagi? Peri Muci menjelaskan keraguan Fang Xing dalam satu kalimat sebelum Anda menjadi guru besar istana Fuyao kami memberitahu Anda bahwa istana Fuyao diam-diam mendukung banyak kekuatan sehingga mereka dapat saling menanggapi pada saat-saat kritis. Kami ingin Anda menjadi guru besar istana Fuyao, dan ada juga alasan untuk mengumpulkan kekuatan tersembunyi ini. Tuan muda kota Baidi ini, Ye Huntian, adalah salah satu bidak catur itu. Ye Huntian, anak buahku. Fang Xing juga tertegun sejenak kali ini, dan menatap ke depan dengan tak percaya. Saya tidak menyangka istana Fuyao begitu kuat, bahkan penguasa kota Baidi diam-diam didukung oleh mereka. Yang lebih tak terduga lagi adalah, orang ini sebetulnya adalah bawahannya, tetapi dia bertemu dengannya dalam situasi seperti itu. Dia juga mengerti asal mula kebencian tiga peri di Yao Qi. Karena orang ini muncul di sini secara terbuka, mungkinkah? Sebelum istana Fuyao dihancurkan, aku mengirim sekelompok murid ke kota Baidi untuk bergabung dengannya, tapi aku tidak menyangka dia akan. Peri Musian menggigit bibirnya erat-erat, wajahnya berubah pucat, tetapi dia sudah memikirkan kemungkinan yang sangat mengerikan. Jangan sampai diketahui publik, cari tahu informasi lebih lanjut. Semoga dia tidak melakukan kesalahan besar. Pada akhirnya, Peri Musin yang berbicara. Ketiganya menahan amarah mereka dan menatap Fang Xing. Fang Xing terdiam beberapa saat, tanpa berkata banyak, tetapi hanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti.
Pada saat ini, karena Fang Xing dari aliansi persembahan harta karun belum muncul, orang-orang dari kota Baidi secara alami berhasil merebut jalan. Di tengah ejekan, mereka telah mencapai daratan. Sekelompok orang mendorong kereta dan membawa kursi sedan, perlahan bergerak maju. Ribuan orang dari aliansi persembahan harta karun hanya bisa memblokir persimpangan, menunggu orang-orang mereka lewat terlebih dahulu. Lu Jinhong dan yang lainnya memiliki wajah pucat dan berat, tetapi mereka juga menemukan beberapa kebenaran, yaitu, bahkan jika mereka menjadi antek dan mengkhianati Tian Yuan untuk bergabung dengan klan dewa, semakin kuat orang tersebut, semakin percaya diri mereka. Adapun fakta bahwa Fang Xing tidak pernah maju untuk bernegosiasi dengan orang-orang kota Baidi, mereka berpikir bahwa Fang Xing takut dan sengaja tidak muncul. Lagi pula, di antara hampir 100 murid di pihak lain, ada puluhan Golden Core dan 3 atau 4 dengan aura Naschen Soul. Dan dalam Treasure Hunting Alliance mereka, di antara level kultivasi yang terungkap di permukaan, kecuali Fang Xing, Old Man Xing yang berada di tahap Naschen Soul, level tertinggi dari yang lain tidak lebih dari Golden Core. Mengikuti di belakang kelompok dari kota Baidi, mereka berangkat di jalan dengan suasana hati yang tertekan. Orang-orang dari aliansi persembahan harta karun hanya bersemangat, tetapi pusat perhatian mereka direnggut oleh seseorang, jadi mereka secara alami sedikit tertekan. Untungnya, setelah berjalan selama setengah hari lagi, mereka dapat melihat garis pertahanan istana Tianyi dari jauh. Ada istana sementara di bukit hijau di sebelah kiri jalan di depan. Di tengah jalan, ada formasi besar yang dijaga oleh para pengikut istana Tianyi, dan ada orang lain yang menunggu di sisi jalan. Ketika mereka melihat sekelompok besar orang datang, mereka memegang tirai debu Buddha dan barang-barang lainnya dan menyambut mereka dari jauh. Teman Taois dari kota Baidi. Hai, teman Taois Xing dari Gua Niang Er di Laut Cina Timur juga ada di sini. Sungguh kebetulan, aku tidak menyangka kalian akan bertemu di tempat yang sama. Mohon maaf karena tidak menyambut kalian secara langsung. Tuanku telah menyiapkan jamuan makan yang mewah di istana. Silakan naik ke gunung untuk beristirahat dan minum-minum. Orang yang datang menyambut kami sangat sopan, memperhatikan perasaan kedua belah pihak dan dengan hormat mengundang kami untuk naik gunung. Kami semua dari Sekte Dadao. Lihatlah betapa sopannya istana Tianyi. Lu Jinhong dan yang lainnya merasa sedikit lega, tetapi mereka semua diam-diam mengeluh, dan mereka menjadi semakin tidak puas dengan orang-orang di kota Baidi. Kedua belah pihak naik gunung satu demi satu. Orang-orang dari kota Baidi masih di depan, dan aliansi Xianbao berada di bawah. Setelah berjalan di jalan gunung sejauh lebih dari 10 mil, mereka melihat seorang lelaki tua berpakaian abu-abu memegang pengocok di atas panggung batu di samping jalan, berdiri dengan hikmat untuk menyambut mereka. Itu adalah Penatua Hujun, yang pernah mereka temui di istana Tianyi sebelumnya. Setelah tidak melihatnya selama beberapa tahun, dia tampak semakin tua. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki kesepian yang tak terlukiskan. Ketika dia melihat Fang Xing dan yang lainnya naik gunung, dia tersenyum tidak wajar dan berkata, Tuan Kota Baidi, Saudara Xing, Anda telah datang jauh untuk mempersulit. Silakan masuk. Setelah berkata demikian, ia pun berjalan memimpin jalan di depan, diikuti oleh segerombolan murid yang membantu kedua belah pihak untuk berdamai. Semakin jauh ke atas gunung, mereka menemukan bahwa sebuah jamuan makan besar telah disiapkan di alun-alun di depan istana, dan di bawah alun-alun, ada jamuan makan yang mengalir dengan kursi-kursi yang penuh sesak. Jelas bahwa jamuan makan di alun-alun itu adalah untuk menghibur Fang Xing, penguasa kota Baidi, dan tokoh-tokoh penting dari kedua belah pihak, sedangkan jamuan makan yang mengalir di bawah adalah untuk menghibur para murid. Fang Xing juga tahu aturannya, jadi dia mengedipkan mata pada peri Musin, menyarankan agar mereka bisa bersembunyi di jamuan makan di bawah. Dia hanya membawa Eleve Jinhong, Huo Tutuo dan yang lainnya ke alun-alun. Sehat, Lu Jinhong, Huo Tutuo, dan yang lainnya mengikuti Fang Xing ke alun-alun, melihat sekeliling dengan penuh minat. Mereka tidak pernah memenuhi syarat untuk duduk di panggung perjamuan istana Tianyi sebelumnya, tetapi sekarang mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, dengan kegembiraan di wajah mereka. Ke sana, tepat ketika Fang Xing dan yang lainnya hendak duduk santai di sisi kiri tuan rumah dan tamu, mereka tiba-tiba melihat beberapa bayangan hitam di depan mereka. Siapa lagi mereka kalau bukan para murid kota Baidi? Dia menatap mereka dengan tidak ramah dan berteriak agar mereka pergi. Di belakang mereka, Ye Huntian, yang baru saja keluar dari kursi sedan, juga mengenakan jubah ungu. Dia tidak melihat ke arah ini, tetapi mengobrol pelan dengan Penatua Hujun. Namun, dia jelas tidak berniat duduk di sebelah kanan. Sebaliknya, dia menunggu Fang Xing dan yang lainnya menyerahkan kursi di sebelah kiri kepadanya. Penatua Hujun juga memiliki ekspresi canggung di wajahnya dan menatap Fang Xing dengan tatapan rumit. Bahkan Fang Xing tidak dapat bereaksi terhadap situasi yang tidak terduga seperti itu. Dia tertegun sejenak, tidak tahu apa yang dicari oleh sekelompok orang ini.
Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Lu Jinhong dan yang lainnya menyadari masalah tersebut. Wajah mereka memerah, dan mereka diam-diam menyalahkan diri sendiri karena terlalu bersemangat dan tidak memperhatikan detail sekecil itu. Namun, mereka tidak berani membuat masalah, dan dengan hati-hati menarik lengan baju Fang Xing Senior Xing, mari kita duduk di sebelah kanan. Kiri, kanan, Fang Xing sedikit terkejut, dan akhirnya mengerti di mana letak masalahnya. Setiap kali pesta peri diadakan, sisi kiri tuan rumah adalah tempat duduk yang paling terhormat bagi para tamu. Oleh karena itu, tamu yang paling terhormat di tempat tersebut harus duduk di kursi pertama di sebelah kiri. Tadi, dia sedang memikirkan sesuatu dan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya duduk di kursi sebelah kiri. Itu juga kebiasaannya. Namun, dia tidak menyangka akan membuat marah wali kota Baidi, yang malah mengusirnya dan memintanya untuk duduk di sebelah kanan. Namun, jika mereka diizinkan duduk sebelum mereka duduk, itu akan baik-baik saja. Namun, jika mereka diusir setelah mereka duduk, itu akan menjadi kehilangan muka yang besar. Bahkan Lu Jinhong dan yang lainnya merasa sangat sedih dan tidak puas, belum lagi Fang Xing, yang memiliki temperamen buruk. Aku bicara padamu, duduklah di sebelah kanan. Melihat Fang Xing ragu sejenak dan tidak segera menawarkan tempat duduknya, murid dari kota Baidi yang datang untuk mengusirnya menjadi sangat tidak sabar. Senior Xing, ayo, Huo Tutuo memperlihatkan ekspresi agak geram di wajahnya, tetapi dia tampak cukup berprinsip dalam urusan merebut kursi ini. Fang Xing mengabaikannya dan Lu Jinhong. Dia menatap murid kota Baidi sambil tersenyum tipis dan bertanya, apa yang kau katakan? Murid dari kota Baidi menjadi marah, melangkah maju, dan berteriak, aku ingin kamu menyerahkan posisi ini kepada tuanku. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Fang Xing tiba-tiba mengulurkan tangannya, merentangkan kelima jarinya, dan secara alami menghasilkan gaya gravitasi yang mengerikan, yang secara langsung membuat murid kota Baidi di alam jin dan itu ketakutan dan mencengkeram lehernya dengan kuat. Kemudian, dengan tangannya yang lain, dia membuka mulutnya ke kiri dan ke kanan dan menamparnya 7 atau 8 kali dalam sekejap, merontokkan semua giginya dan meninggalkan mulut yang penuh darah. Tindakan ini langsung membuat semua orang di sekitarnya terdiam, baik Lu Jinhong maupun Huo Toudao hampir mati ketakutan. Biarkan aku menyerahkan kursiku. Fang Xing merokok sambil berbicara dengan dingin, matanya menatap lurus ke arah Ye Huntian, penguasa kota Baidi, dengan provokasi yang jelas apa kualifikasi yang kau miliki untuk memintaku, Xing tua, untuk berdiri dan menyerahkan kursiku. Kita semua adalah tamu istana Tianyi. Apakah itu berarti tuanmu akan kehilangan muka jika kita duduk di sebelah kanan? Haha, kita semua adalah pelayan, dan sekarang kau ingin menyelamatkan muka. Terjadi keheningan total dan semua orang ketakutan. Orang tua Xing ini, yang mengaku sebagai seorang kultivator jiwa baru lahir tua dari Gua Niang Er di Laut Cina Timur, begitu mendominasi sehingga dia benar-benar menangkap murid penguasa kota Baidi dan menamparnya di depan guru murid tersebut. Lu Jinhong dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Sebelumnya, dia jelas-jelas diculik dan tidak berani menunjukkan kepalanya. Mengapa dia begitu mendominasi sekarang? Yang lebih penting adalah kata-katanya terlalu kasar. Kita semua adalah budak, dan sekarang kita berpikir untuk menyelamatkan martabat kita. Dia tidak hanya mengutuk penguasa kota Baidi, tetapi semua orang di tempat itu. Haha, benar sekali, sangat bagus. Penguasa kota Baidi menatap Fang Xing dengan wajah tanpa ekspresi, dan hanya mengucapkan beberapa patah kata ringan. Dari segi penampilan, dia memang pria parubaya dengan penampilan yang sangat baik. Dia jauh lebih tua dari Fang Xing, tetapi lebih muda dari Bai Qianzhang dan yang lainnya di kehidupan itu. Dia seharusnya berusia 4 atau 500 tahun sekarang, tetapi dia tampak baru berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki aura yang dalam dan cukup mengesankan. Orang-orang akan merasa kagum pada pandangan pertama. Pada saat ini, meskipun wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan, kemarahan di matanya mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Dia menatap Fang Xing dengan tenang, tangannya terangkat, dan kekuatan sihirnya mengembun. Tuan Kota Ye, tenanglah. Penatua Hujun buru-buru mencoba membujuk mereka, tetapi jelas bahwa sulit untuk membujuk mereka. Kata-kata Fang Xing terlalu kasar, dan dia menamparkan muridnya di depannya. Tidak ada yang bisa menahannya, kan? Hei, kamu mau melakukan sesuatu. Fang Xing mencibir, melemparkan murid kota Baidi ke samping, lalu menyingsingkan lengan bajunya. Adegan menghunus pedang dan busur ini membuat Lu Jinhong, Huo Toudao dan yang lainnya ketakutan, dan mereka diam-diam mundur ke samping, menjaga jarak 20 atau 30 kaki dari Fang Xing. Kemudian mereka saling memandang, tetapi merasa bahwa jarak itu tidak cukup, jadi mereka diam-diam mundur lebih jauh. Sementara itu, di bawah, 3 peri Yaoci juga mengerutkan kening. Mereka telah berdiskusi dengan Fang Xing sebelumnya, ingin dia menguji sikap tuan kota Baidi Ye Huntian,
tetapi siapa yang mengira dia akan muncul dan memprovokasi mereka? Apa yang harus kita lakukan jika terjadi perkelahian? Terlepas dari apakah Fang Xing adalah lawannya, bahkan jika dia menunjukkan kekuatan aslinya selama pertarungan, itu akan menjadi hal yang sangat berisiko, bukan? Namun, pada titik ini, jelas sudah terlambat untuk membujuk mereka, dan mereka hanya bisa menahan amarah mereka dan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Haha, itu benar-benar dikatakan dengan baik, sangat baik dikatakan. Namun, tepat ketika Fang Xing dan Tuan Ye dari kota Baidi hendak mulai bertarung, sebuah suara malas terdengar dari istana, mengencerkan aura pembasmi di tempat kejadian. Kita semua adalah budak, mengapa Anda masih harus memamerkan martabat Anda saat ini? Haha, apa yang Anda katakan benar-benar hebat, ini adalah senior Xing dari Gua Nianger di Laut Cina Timur, bukan? Berdasarkan kata-kata Anda, saya, Dao Wufang, harus bersulang untuk Anda segelas anggur. Saat kata-kata ini terdengar, sebuah bola lemak terhuyung-huyung keluar dari istana. Jika diperhatikan dengan ama, orang dapat melihat bahwa itu adalah seorang pria gemuk yang memegang seember anggur. Pria gemuk itu mengenakan pakaian brokat, yang berkualitas tinggi, tetapi tampak kotor dan berantakan. Kultivasinya sangat baik, dan jelas terasa bahwa meskipun dia tidak hidup lama, dia sudah berada di tahap Naschen Sol. Saat ini, dia tampaknya mabuk sekitar 70%. Dia mengambil ember dan menuangkannya ke dalam mulutnya, lalu dengan malas bergoyang keluar dan duduk di kursi utama. Tuan Muda Istana, Anda. Ketika Penatua Hujun melihatnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi rumit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu. Bukankah ayahku menyalahkanku karena setiap hari seperti pemabuk dan menolak untuk berbagi bebannya? Sekarang aku di sini. Pria gemuk itu tentu saja adalah Tuan Muda Istana Dao Wufang dari Istana Tianyi. Dia tersenyum malas dan bersendawa. Ketika Penatua Hujun melihatnya seperti ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia hanya menundukkan kepalanya dan mendesah dalam-dalam. Ayo, ayo, Senior Xing, silakan duduk di sini. Mari kita minum dulu. Dao Wufang tertawa terbahak-bahak, memberi isyarat kepada Fang Xing untuk duduk, dan duduk di sebelah kirinya. Menoleh, dia melihat bahwa Tuan Kota Baidi Ye Huntian masih menatap Fang Xing dengan tatapan sinis di matanya, tanpa niat untuk duduk. Namun, pria gemuk itu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Kota Ye masih belum puas. Apakah Anda harus duduk di sebelah kiri? Hehe, yang kiri dihormati dan yang kanan rendah hati. Ini adalah aturan di dunia kultivasi. Namun, saya tahu bahwa alasan mengapa aturan ini diturunkan adalah karena pada zaman dahulu, ketika orang suci dan orang abadi bernegosiasi, orang suci berada di sebelah kiri dan orang abadi berada di sebelah kanan. Oleh karena itu, dunia kultivasi pada generasi selanjutnya juga mengikuti kebiasaan ini. Sayang sekali, haha, kita semua telah kehilangan muka untuk leluhur kita. Saya kira kita tidak akan dapat melihat orang suci dan orang abadi di masa depan, apalagi mengikuti aturan mereka. Duduk saja di mana saja. Pria gemuk ini tampak mabuk, tetapi pikirannya sangat jernih. Setelah cerita ini diceritakan, bahkan Ye Huntian tidak dapat menahan harga dirinya. Karena guru telah memberiku tempat duduk, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, rekan Taoist Xing ini telah melukai muridku dari kota Baidi. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan damai. Ini adalah istana sementara Istana Tianyi. Aku menghormati guru Istana Tianyi dan tidak akan berdebat denganmu. Ketika aku pergi besok, aku akan mencari keadilan. Ye Huntian sangat marah setelah dipukuli oleh si gendut Dao Wufang sehingga dia tidak ingin berdebat lagi. Dia duduk di sebelah kanan dengan wajah cemberut. Haha, benar sekali, benar sekali. Mengambil tindakan di wilayah Istana Tianyi kami adalah tindakan yang tidak menghormati kami. Dao Wufang tertawa terbahak-bahak, lalu mengambil tong anggur, membantingnya dengan keras ke meja giok di depannya, dan berkata sambil tersenyum ayo, ayo, minum. Tidak mengherankan jika ia menggunakan tong anggur untuk minum. Mengingat tubuhnya yang sebesar gunung, tong anggur itu terlalu kecil untuknya minum. Jelas itu adalah jamuan makan yang bagus, tetapi dirusak oleh Tuan Istana Muda. Wajah tetua Hujun sedikit malu, tetapi situasi keseluruhan masih harus dipertahankan. Melihat bahwa kata-kata Tuan Istana Muda itu tidak menyenangkan, lelaki tua itu juga tersenyum dan mengambil segelas anggur dari meja giok. Dia memberi hormat kepada Ye Huntian dan kemudian Fang Xing, dan berkata sambil tersenyum semua orang bekerja untuk klan dewa, jadi kita harus bekerja sama. Mengapa kita harus membuat hal-hal menjadi begitu tidak menyenangkan karena pertikaian yang tidak beralasan antara kiri dan kanan? Saya telah menyiapkan jamuan makan di Istana Tianyi untuk menghibur kalian berdua. Silakan minum cawan ini bersama-sama dan lupakan ketidakbahagiaan itu. Terima kasih, Tetua Hujun.
Ye Huntian mengenali Penatua Hujun, dan melihat bahwa dia berbicara dengan sopan, dia juga mengangkat gelasnya dan menyambutnya dengan senyuman. Hei, tahukah kamu apa yang akan kulakukan? Fang Xing mulai berbicara dengan dingin saat ini, tampak seperti penjahat yang sombong saat keinginannya terpenuhi. Dia dengan malas mengangkat gelas anggur di tangannya, tetapi tidak menempelkannya ke bibirnya. Dia menyipitkan mata ke arah Ye Huntian, penguasa kota Baidi, dan mencibir, aku telah menyiapkan 2 harta karun langka, dan telah berteman dengan sekutu dari berbagai sekte. Total ada 18 artefak, harta karun lain yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa rahasia. Aku akan mempersembahkan harta karun itu kepada para tetua klan Luoshan. Saat harta karun langka itu dipersembahkan, para tetua klan Luoshan tentu akan memandang kita secara berbeda. Ye Huntian, hehe. Saat dia berbicara, dia sengaja menatap Elevate Jinhong dan yang lainnya, dan berkata dengan senyum aneh hanya sebelumnya, aku masih dianggap sebagai manusia. Hehe, hei. Setelah mendengar ini, Lu Jinhong dan Huo Toutuo merasa seperti telah menemukan teman dekat dan tertawa bersamanya. Tentu saja, mereka tidak bisa mendengar maksud tersirat dalam perkataan Fang Xing bahwa Ye Huntian bukanlah seorang manusia sekarang, dan mereka mengira bahwa lelaki tua Xing itu mengatakan bahwa Ye Huntian, mantan penguasa kota Baidi, adalah seorang tokoh, tetapi setelah mereka mendapatkan dukungan dari klan Luoshan, mereka tidak akan menganggapnya serius lagi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dari mana datangnya pembudidaya liar ini, dan beraninya kau tidak menghormati tuanku? Kutukan itu ditujukan ke wajah Ye Huntian, dan semua tetua dan murid kota Baidi langsung merasa tidak puas dan memarahinya dengan keras. Hehe, Ye Xiu. Fang Xing mencibir, wajahnya berubah serius, dan dia berteriak, Pak Tua Lu, beritahu mereka hadiah dermawan apa yang telah aku siapkan. Mendengar ini, Elevate Jinhong tertawa terbahak-bahak, lalu melompat berdiri, meletakkan tangannya di pinggang, dan berkata dengan bangga apa yang akan diberikan oleh Penatua Xing kepada orang-orang dewasa dari klan Dewa Jatuh bukanlah senjata sihir biasa seperti yang kalian bayangkan. Masing-masing sangat bagus. Aku merasa terhormat untuk melihatnya, jadi aku akan menceritakannya kepadamu. Yang pertama adalah peta yang sangat penting. Hehe, peta ini menggambarkan urat-urat spiritual dan sungai-sungai di dalam pegunungan Tiangang. Dengan peta ini, akan jauh lebih mudah untuk menangkap sekte-sekte Tao yang telah melarikan diri ke pegunungan Tiangang. Hei, saat dia berbicara, Fang Xing dengan sengaja mengangkat bajunya, memperlihatkan garis-garis di tubuhnya. Semua orang kemudian menyadari bahwa pola itu sebenarnya ditato di tubuhnya. Siapapun yang ingin melihatnya harus mendekatinya, karena dari kejauhan mereka hanya bisa melihat serangkaian garis. Itu peta. Penatua Hujun dari Istana Tianyi dan Tuan Muda Dao Wufang sama-sama sedikit serius saat bertemu, berpikir bahwa lelaki tua ini cukup pintar. Sebagian besar sekte Tao di wilayah tengah Sensu, mereka yang menolak tunduk kepada para dewa, melarikan diri ke pegunungan Tiangang, dan pegunungan ini sangat dalam dan jauh. Akan membutuhkan banyak energi untuk mencarinya, tetapi jika mereka memiliki peta gunung dan sungai di sini, akan jauh lebih mudah untuk menemukannya. Hehe, saat semua orang sedang dalam suasana hati yang serius, Ye Huntian, penguasa kota Baidi, hanya memegang gelas anggurnya, terkekeh pelan, dan tidak berkomentar. Ekspresi Lu Jinhong juga sedikit canggung. Peta gunung dan sungai pegunungan Tiangang ini tidak membuat Zhong Huntian takut, tetapi membuatnya merasa sedikit kecewa. Untungnya, Fang Xing mengiriminya pikiran ilahi saat ini. Setelah mendengarnya, matanya berangsur-angsur cerah, dan tatapan yang diberikannya kepada Fang Xing penuh dengan kekaguman. Dia membungkuk dalam-dalam dan kemudian berbalik. Dia tertawa terbahak-bahak, lalu melanjutkan rekan-rekan Taois, saat pertama kali melihat benda pertama ini, saya sudah terkesima. Namun siapa sangka bahwa hadiah yang disiapkannya jauh lebih dermawan dari yang saya bayangkan. Senjata ajaib kedua ini bahkan lebih luar biasa. Itu adalah pedang yang pernah dipegang oleh mantan guru besar Istana Fuyao. Guru besar Istana Fuyao selalu memegang pedang ini untuk membasmi ibel dan pemberontak, mewakili ortodoksi dunia. Senior Xing secara tidak sengaja memperoleh pedang ini, dan itu adalah harta kedua yang ingin dia persembahkan kepada para pemimpin klan Luoshan. Dengan suara dentang, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Xing telah mencabut pedangnya dan melemparkannya ke atas meja. Pedang Grandmaster Istana Fuyao. Alis Elder Hujun dan Dao Wufang berkerut saat mendengar ini. Mereka mendongak dan melihat pedang itu berbentuk persegi, polos, dan memiliki aura kuno. Tidak ada yang misterius tentangnya. Yang terpenting adalah mereka tahu itu adalah barang antik, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu asli. Namun, jika apa yang mereka katakan benar dan ini benar-benar pedang guru besar Istana Fuyao, maka itu pasti bernilai banyak uang. Bagaimanapun, Istana Fuyao selalu memiliki status yang sangat tinggi, dan banyak orang menganggap mereka sebagai garis keturunan kerajaan di dunia kultivasi.
Pedang mereka sangat penting dan bernilai tinggi. Kelompok orang ini mempersembahkan pedang ini kepada klan Luoshen, yang hampir setara dengan seorang manusia yang mempersembahkan segel giok kepada istana kekaisaran. Status istana Fuyao sangatlah penting, dan gelar Grand Situ memang dianggap sebagai eksistensi seperti kaisar oleh banyak orang di dunia kultivasi. Pedangnya secara alami memiliki banyak makna simbolis. Itu tidak berarti bahwa pedang itu memiliki kekuatan ilahi yang kuat. Kuncinya adalah bahwa status ortodoks yang diwakilinya memiliki makna yang luar biasa. Di mata sebagian orang, makna simbolis ini sungguh luar biasa. Sangat bermanfaat untuk memanfaatkan legenda dan kaliber ini dengan baik. Sekarang para dewa sedang dalam proses menekan kerusuhan Tianyuan, mereka benar-benar membutuhkan benda simbolis seperti itu. Sampai batas tertentu, dengan benda ini, mereka bahkan dapat mendukung istana Fuyao lain untuk mengendalikan cara-cara Tianyuan bagi mereka. Jika pedang ini asli, klan Luoshen pasti akan memandang mereka secara berbeda. Hati tetua Hujun sudah luar biasa serius, dan terlihat sedikit rasa kagum dalam tatapannya kepada Fang Xing. Tidak heran aliansi harta karun ini begitu percaya diri, mereka memang ditakdirkan untuk naik ke langit dalam satu langkah. Sementara itu, Mu Xin Xianggu dan yang lainnya yang berjalan di bawah tampak serius. Harta karun yang telah mereka diskusikan dengan Fang Xing sebelumnya tidak termasuk pedang ini. Bagaimanapun, pedang ini sangat penting bagi istana Fuyao, dan mereka tidak akan setuju untuk memberikannya. Pada saat ini, Fang Xing perlahan-lahan menyimpan pedangnya, tampak sangat bangga dan arogan. Haha, Dao Xing ini memang sudah siap. Ayo, aku akan bersulang untukmu dan mendoakan perjalananmu lancar. Penatua Hujun mengangkat segelas anggur, tersenyum lebar, dan memberi isyarat dari kejauhan. Haha, sama-sama. Kalau sudah waktunya, kita semua akan bekerja untuk klan dewa, dan kita akan meminta istana Tianyi untuk mengurus kita. Fang Xing tertawa, mengangkat gelas anggurnya, dan melirik secara provokatif ke arah kota Baidi. Ketika kedua harta karun itu, terutama pedang situ, muncul, istana Tianyi sudah yakin. Dari kata-kata dan sikap mereka, mereka mengenali prospek dan status aliansi persembahan harta karun. Dia ingin melihat bagaimana reaksi penguasa kota Baidi yang tampaknya ambisius itu. Kalian hanya sekelompok orang tak berguna yang mengumpulkan beberapa potong sampah dan mengira bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk masuk dan menarik perhatian ketua klan dewa. Haha, dulu kamu seperti lumpur, sekarang dunia sedang kacau balau. Jangan sekali-kali berpikir untuk naik ke puncak dalam semalam. Tanpa diduga, para murid kota Baidi tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Sebaliknya, mereka tertawa dan tertawa, menunjukkan penghinaan mereka. Bahkan penguasa kota Baidi, Ye Huntian, masih memiliki ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah harta langka yang diambil Fang Xing tidak layak disebutkan sama sekali. Dia mengangkat segelas anggur dan menyesapnya perlahan, bahkan tidak repot-repot melihatnya. Haha, orang-orang kota Baidi cukup sombong. Aku ingin tahu harta apa yang telah mereka persiapkan untuk dipersembahkan kepada penguasa klan dewa kali ini. Huo Tutuo tidak dapat menahannya, dia mencibir dan mengatakan sesuatu balasan. Ya, bukankah kota Baidi juga pergi ke Baiyujing untuk mengunjungi klan Luoshen dan memberikan hadiah besar? Pada saat ini, Tuan Muda Istana Tianyi, Dao Wufang yang gemuk, juga tertawa. Lemak di wajahnya membengkak karena tertawa, tetapi matanya dingin dan tampak seperti dia tidak tersenyum sama sekali. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, sehingga sulit bagi orang biasa untuk menyadarinya. Karena kamu tidak menyukai hadiah dari aliansi harta karun, mengapa kamu tidak mengeluarkan hadiah yang telah kamu persiapkan untuk dihargai semua orang, untuk membantu minum? Orang-orang di kota Baidi terlalu malas untuk memperhatikan kata-kata Huo Tutuo, tetapi karena si gendut Dao Wufang telah berbicara sendiri, mereka tidak bisa lagi berpura-pura tuli dan bisu. Ye Huntian menoleh dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Istana ingin membacanya, dan aku tidak bisa menghentikannya. Tetapi aku khawatir setelah Tuan Muda Istana membacanya, dia tidak hanya tidak akan bisa menikmati anggurnya, tetapi dia juga tidak akan bisa minum lagi. Mata Dao Wufang menyipit dan dia tersenyum, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku jadi semakin tertarik. Bahkan Fang Xing menyipitkan matanya sedikit, diam-diam menunggu penguasa kota Baidi Ye Huntian mengeluarkan hadiah besarnya. Haha, Tuan sudah memberi perintah, jadi kita tidak bisa menolak. Anakku, keluarkan hadiah yang sudah kita siapkan dan tunjukkan pada kami. Ye Huntian tersenyum tipis dan memberi perintah. Seorang murid berpakaian hitam di sampingnya langsung setuju. Awalnya dia memandang Fang Xing dengan jijik dan hina, lalu perlahan mengeluarkan tas penyimpanan hitam, berdiri di tengah alun-alun, dan memerintahkan seseorang untuk membawa meja giok panjang dan meletakkannya di depannya. Kemudian dia berkata dengan keras, apa yang ada di tanganku adalah hadiah dermawan pertama yang akan diberikan guru kepada orang dewasa dari klan Dewa Jatuh. Silakan lihat.
Sambil berbicara, dia meraih tas penyimpanan. Ketika dia menarik tangannya kembali, ada benda bulat yang berantakan di dalamnya. Bau darah memenuhi hidung semua orang, yang membuat mereka semua takut. Itu adalah kepala dengan noda darah di atasnya. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu, mata seperti lonceng tembaga, mulut terbuka lebar, dan ekspresi kemarahan membeku di wajahnya. Sepertinya dia berteriak marah sebelum dia meninggal. Nama orang ini adalah Meng Changlong, tetua keempat dari keluarga Meng di wilayah tengah. Setelah kedatangan para dewa, keluarga Meng tidak menyerah, tetapi malah bersembunyi di pegunungan bersama sekelompok orang. Mereka bertempur dengan sekte Tao yang setia kepada para dewa berkali-kali dan membasmi banyak orang. Setelah mendengar tentang hal itu, guruku memimpin kami untuk menyelinap ke pegunungan. Kami membutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk menemukan mereka, dan kami membasmi semua anggota keluarga Meng dan mengambil kepala orang tua ini. Murid dari kota Baidi bernama Zizi menjelaskan dengan acuh tak acuh dan meletakkan kepala itu di atas meja giok. Kemudian dia meraih tas penyimpanan lagi dan mengeluarkan kepala lainnya. Itu adalah seorang wanita yang tampak sangat cantik. Wajahnya pucat, tetapi bibirnya semerah darah. Ekspresi putus asa tampak berat di wajahnya, dan matanya yang kering menatap kosong ke langit. Ada keputusasaan dan kesedihan yang tak terlukiskan dalam dirinya. Wanita ini bernama Chang Yue Xiangu. Dia berlatih di Sui Yue Dongtian di wilayah timur Sensu. Setelah kedatangan para dewa, dia secara terbuka bersumpah untuk melawan para dewa sampai mati, dan membasmi beberapa teman lama yang datang untuk membujuknya agar setia kepada para dewa. Guruku kebetulan mengetahuinya, dan menerobos masuk ke Sui Yue Dongtian satu persatu. Setelah pertempuran sengit, dia membasmi semua 21 muridnya dan membawa kembali kepala wanita ini untuk memperingatkan berbagai sekte di wilayah timur. Sambil berkata demikian, dia meletakkan kepala peri Chang Yue di atas meja, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil kepala seorang pria parubaya. Nama orang ini adalah Liu Yanxiong, dan dia berasal dari dinasti Hong besar. Setiap kali dia mengulurkan tangan untuk mengambil kepala, dia akan menarik kepala itu keluar dan menaruhnya dalam satu baris di atas meja giok. Tak lama kemudian, ada satu baris panjang yang berisi lebih dari selusin kepala. Orang-orang ini memimpin anggota klan mereka untuk bersembunyi di pegunungan agar terhindar dari penangkapan para dewa, atau memimpin pasukan dan bersumpah untuk melawan para dewa sampai mati. Banyak dari mereka bahkan masuk dalam daftar pembasmian para dewa. Mereka memiliki identitas, tingkat kultivasi, dan reputasi yang berbeda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka menolak untuk menjadi budak para dewa. Saat ini, hanya kepala mereka yang tersisa, dan mereka berbaris di sini. Murid kota Baidi yang bernama anak itu masih berbicara pelan-pelan tentang asal-usul setiap kepala, dan Ye Huntian, penguasa kota Baidi, juga perlahan-lahan menyesap anggur di cangkirnya, tetapi tidak seorang pun di lapangan berbicara, dan terjadi keheningan yang mematikan. Tidak seorang pun berani menyentuh cangkir anggur dan makanan lezat di depan mereka. Mereka telah melihat orang mati sebelumnya, dan masing-masing dari mereka telah membasmi lebih dari jumlah orang sebanyak ini, tetapi setelah melihat deretan kepala ini, mereka tidak dapat menahan rasa panik di hati mereka, dan semacam perasaan menyeramkan. Gudong, gudong. Tiba-tiba, Dao Wufang, tuan muda istana Tianyi, yang duduk di kepala perjamuan, mengambil tong anggur dan mulai menuangkannya ke mulutnya. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, tetapi suara minuman itu begitu keras sehingga murid dari kota Baidi itu tidak dapat melanjutkan berbicara. Tentu saja, tujuan awal telah tercapai, dan murid itu memandang Fang Xing dan yang lainnya dengan penuh provokasi. Haha, itu hanya membasmi beberapa orang. Aku datang dari Laut Cina Timur dan membasmi banyak biksu yang menolak untuk menyerah kepada klan dewa. Sayang sekali aku tidak berpikir untuk memotong kepala mereka untuk mendapatkan pengakuan. Aku tidak sebaik seseorang yang pandai mengambil jalan pintas. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing juga mencibir, perlahan-lahan membawa segelas anggur ke bibirnya, dan nadanya sangat tidak bersahabat. Anda, mendengar ini, sekelompok murid kota Baidi dipenuhi amarah dan menatap Fang Xing dengan geram. Namun, Fang Xing bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia tersenyum dan berkata kepada Dao Wufang, sepertinya tuan kota Ye tidak terlalu tulus. Ia masih menyembunyikan sesuatu dan hanya mengeluarkan beberapa kepala untuk melengkapinya. Dalam perjalanan ke sini, saya melihat mereka juga mengawal sejumlah besar kereta. Kereta itu sangat misterius dan terhalang dari deteksi spiritual manusia. Saya kira itu adalah hadiah sebenarnya yang disiapkan untuk orang dewasa dari klan Dewa Jatuh. Mereka hanya tidak ingin kita melihatnya. Hahaha. Dao Wufang menghabiskan minumannya. Mata kecilnya yang terhimpit lemaknya memerah. Dia pertama-tama melirik Fang Xing sambil tersenyum tipis, lalu menatap dingin ke arah Ye Huntian, penguasa kota Baidi, dan mencibir, Tuan Ye, apakah Anda benar-benar pelit? Mendengar ini,
Murid-murid kota Baidi lainnya semua menatap Ye Huntian dengan pertanyaan-pertanyaan yang jelas di mata mereka. Ye Huntian tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Dia terdiam beberapa saat, lalu tersenyum lembut dan berkata, karena Tuan Muda Istana dan rekan Daois Sing sama-sama tertarik, bawa saja untuk melihatnya. Haha, hadiah kedua yang aku siapkan jauh lebih baik daripada yang pertama. Ya, Tuan. Mendengar ini, beberapa murid kota Baidi menjadi bersemangat. Mereka mengepalkan tangan dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, beberapa orang mengangkat salah satu ujung kereta dan terbang ke alun-alun. Mereka meletakkan kereta di tengah-tengah perjamuan. Murid kota Baidi yang bernama Anaklah yang berbicara lebih dulu. Dia mencibir orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan lembut, lihat, semuanya. Ini adalah hadiah besar kedua yang telah disiapkan oleh tuanku untuk klan Luoshen. Setelah itu, di depan mata para petani yang penasaran, dia mengangkat tirai yang menutupi kereta itu. Detik berikutnya, tiba-tiba mata semua orang terbelalak. Beberapa orang yang sedang minum bahkan tidak menyadari bahwa gelas mereka telah jatuh ke tanah. Di dalam kereta besar itu, di balik kain hitam, ada seorang wanita yang terkunci. 7 atau 8 wanita muda yang sangat cantik dengan ekspresi lesu dan tidak mengenakan pakaian apapun. Dia pantas mati. Para dayang dan murid istana Fuyao yang tak terhitung jumlahnya, matanya merah, giginya menggertak, dan menangis terseduh-seduh saat ini. Pada saat ini, pandangan mata Fang Xing meredup tak terhingga. Rekan Taois Sing, bagaimana dengan hadiah keduaku? Setelah suasana sekitar tiba-tiba menjadi suram, Ye Huntian, penguasa kota Baidi, berbicara dengan lembut dan secara pribadi memperkenalkan hadiah besar kedua yang telah disiapkannya untuk klan Luoshen. Wanita-wanita ini dipilih olehku dari hampir 100 wanita. Mereka cantik, memiliki kultivasi yang tinggi, dan masih perawan. Dikatakan bahwa orang dewasa di klan Luoshen paling menyukai wanita dari dunia manusia. Aku yakin wanita-wanita ini seharusnya bisa memuaskannya, kan? Oh, omong-omong, hal terpenting belum disebutkan. Hal yang paling menakjubkan tentang wanita-wanita ini adalah identitas mereka. Mereka semua adalah murid yang diajari dengan metode rahasia Istana Fuyao. Pada awalnya, aku memikat dan menangkap 100 dari mereka, dan membasmi sebagian besar dari mereka dalam perlawanan yang sengit. Kemudian, aku membuat pilihan lain dan menyimpan beberapa yang memiliki penampilan yang luar biasa. Yang lainnya juga dibasmi, meninggalkan mereka untuk orang dewasa dari klan dewa untuk merasakan keajaiban mereka. Seorang murid Istana Fuyao. Begitu kata-kata ini diucapkan, bahkan mata Tuan Muda Istana Tianyi, Dao Wufang dan Tetua Hu Jun tiba-tiba membelalak. Ketika mereka pertama kali melihat para wanita di dalam kurungan, mereka hanya terkesima dengan kecantikan mereka dan cara Ye Huntian mengurung mereka di dalam kurungan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka memiliki latar belakang seperti itu. Mereka semua terkejut sesaat. Ada 3.000 murid perempuan di Istana Fuyao. Status macam apa yang mereka miliki? Siapapun dari mereka tidak lebih buruk dari Dewi Sekte kecil. Namun sekarang, dia diterbukai dan diberikan kepada klan dewa jatuh sebagai hadiah. 19 kepala pemberontak dan 7 pelayan Istana Fuyao serta murid-muridnya. Pada saat ini, murid kota Baidi yang bernama Anak juga mencibir dan berbicara, memandang Fang Xing dan Eleve Jinhong, Huo Tutuo dan yang lainnya di sampingnya dengan jijik, dan berkata dengan arogan, sekarang kamu tahu perbedaan antara kota Baidiku dan kalian sekelompok orang jahat, kan? Kalian akan mempersembahkan harta karun dengan harapan mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan perhatian para dewa, tetapi kami akan menyumbangkan jasa kami. Persembahkan harta, persembahkan pahala. Semua orang di ruangan itu tanpa sadar merenungkan perbedaan antara kedua kata ini. Ya, benar, yang satu menawarkan harta dan yang lain menawarkan pahala. Baik itu banyaknya kepala yang dipenggal oleh kota Baidi atau beberapa dayang dan murid Istana Fuyao, mereka sebenarnya adalah bagian dari jasa militer. Belum lagi membasmi orang-orang pemberontak yang menolak menyerah demi klan dewa, sekte-sekte Tao yang telah mendirikan pertahanan di jalan-jalan raya sekarang semuanya memiliki ide ini dalam pikiran. Dan membasmi dayang dan murid Istana Fuyao dan membiarkan mereka tetap hidup bahkan lebih penting. Semua orang tahu bahwa di Gunung Kuaiji, Istana Fuyao secara terbuka berhadapan dengan klan dewa. Bahkan dikabarkan bahwa mereka menyelamatkan ibel kecil Fang Xing, yang ditakdirkan untuk dibasmi oleh klan dewa. Kemudian, ketika klan dewa menyerbu wilayah tengah dan barat Sensu, mereka menghadapi perlawanan di Yaoqi dan Istana Fuyao, dan bahkan jatuh ke dalam perangkap, menderita kerugian yang sangat besar. 2 hadiah dari Ye Huntian begitu besar hingga membuat semua harta milik aliansi persembahan harta karun tampak seperti ampas jika dibandingkan. Akan tetapi, menanggapi kedua anugerah besar itu, tak seorang pun di antara hadirin yang berbicara lama sekali, apalagi memujinya. Mata Dao Wufang, Tuan Muda Istana Tianyi,
telah menampakkan aura ganas yang hanya dimiliki oleh pria gemuk, dan Penatua Hujun juga ketakutan dengan metode brutal Ye Huntian. Kata-kata pujian terucap dari bibirnya, tetapi dia tidak dapat mengatakannya. Lu Jinhong, Huo Tutuo, dan yang lainnya benar-benar ketakutan oleh penguasa kota Baidi. Secara psikologis mereka setengah kepala lebih pendek dan tidak lagi memiliki gagasan untuk berani bersaing dengan orang lain. Adapun Fang Xing, dia hanya memegang gelas anggur dengan ringan, tidak mengangkatnya maupun meletakkannya, seolah-olah dia tengah berpikir keras. Penjahat jahat, aku akan membasmimu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kerumunan di bawah alun-alun. 3 atau 4 orang tiba-tiba berteriak keras, lalu melompat, mengendalikan beberapa pedang terbang di tangan mereka, yang berubah menjadi pelangi putih dingin dan melesat langsung ke arah Ye Huntian yang sedang menghadiri perjamuan di alun-alun. Aura pembasmi dan kebencian begitu kuat hingga mengejutkan, dan tampaknya ada darah di mata mereka. Adegan ini benar-benar tak terduga, bahkan Ye Huntian pun mengeluarkan suara pelan dan menoleh untuk melihat. Meskipun orang-orang yang memanggil pedang terbang ini memiliki kultivasi yang kuat, mereka jelas tidak dapat melukainya. Bahkan sebelum dia bergerak, beberapa tetua dari kota Baidi yang duduk di sampingnya telah menamparkan meja giok dan melompat, merentangkan kelima jari mereka, dan meraih pedang terbang itu. Omong kosong. Pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba membanting meja giok dan meraung dengan suara yang dalam dan tajam. Dengan suara keras, langit dan bumi berguncang. Raungannya bagaikan petir yang membuat gendang telinga orang-orang di sekitarnya mati rasa. Bahkan pedang terbang yang telah terbang ke arah Ye Huntian hancur berkeping-keping oleh teriakannya yang marah, dan berubah menjadi bintik-bintik perak di udara yang tersebar ke segala arah. Dan orang-orang yang marah dan bermata merah dan siap untuk bergegas untuk melawan Ye Huntian sampai mati, serta mereka yang akan bergegas menuju para pelayan dan murid istana Fuyao di kereta, semuanya merasakan tekanan ilahi yang begitu kuat sehingga berada di luar kemampuan mereka untuk menanggungnya. Pikiran mereka langsung menjadi kosong, tubuh mereka bergoyang, dan mereka lupa apa yang ingin mereka lakukan. Cepat kembali, jangan bergerak gegabah. Pada saat ini, ketiga peri Yao Qi juga bereaksi dan berteriak pada saat yang sama untuk menekan para murid perempuan yang bercampur dalam kerumunan di sekitar mereka. Mereka adalah saudara perempuan dengan kasih sayang yang dalam, dan beberapa dari mereka bahkan merupakan saudara perempuan yang baik dengan wanita di kereta. Ketika mereka melihatnya, mereka kewalahan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dengan melakukan itu, identitas mereka akan terungkap, yang akan membawa bahaya besar bagi semua orang di seluruh istana Fuyao. Untungnya, teriakan marah Fang Xing mengguncang bumi, tetapi itu mengalihkan perhatian mereka dan mencegah konsekuensi serius apapun. Mereka bertiga berbicara tepat waktu, membangunkan para murid perempuan. Setelah hening sejenak, mereka duduk dengan sedih, dan beberapa dari mereka menutupi wajah mereka dan menangis. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua kultivator, dan mereka semua menatap Fang Xing dengan mata bingung. Ye Huntian, penguasa kota Baidi, memiliki pandangan sekilas di matanya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia melirik para pelayan dan murid istana Fuyao yang tercengang oleh Fang Xing dan ditahan oleh yang lain, dan tertawa pelan, "Rekan Taois Xing, apa yang terjadi?" Fang Xing memegang segelas anggur di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa?" Ye Huntian tersenyum lembut dan berkata, "Sepertinya banyak orang yang kau bawa sangat tidak puas denganku. Sudahkah kau memeriksa identitas mereka?" Sambil berbicara, dia dengan lembut mengambil gelas anggur, tetapi mengangkatnya ke udara tanpa meminumnya. Sebaliknya, dia menatap Fang Xing dengan tatapan dingin, dan kakak Xing terlihat tua, tetapi dia penuh energi ketika dia berteriak tadi, seperti seorang pemuda. Perkataannya menggugah pikiran, bahkan Taois gemuk Dao Wu Fang dan tetua Hu Jun pun tampak memikirkannya. "Hehe, tentu saja aku melihatmu tidak puas." Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing menghadapi tatapan curiga dari begitu banyak orang, tetapi bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mencibir sedikit dan berkata, "Jangan sebut-sebut mereka. Bahkan aku tidak menyukaimu." "Yah, terus terang saja, kami bergabung dengan klan dewa karena kami memahami situasinya dan memilih pohon yang bagus untuk ditinggali. Tidak ada yang perlu dikatakan. Tetapi ini tidak berarti bahwa kami harus menjadi sampah." "Hehehehe, rekan Daois Ye, kamu memiliki kemampuan seperti itu. Kamu memotong banyak kepala pemberontak sebagai hadiah untuk klan dewa yang jatuh. Aku sangat mengagumimu. Jika kamu memotong kepala para murid perempuan istana Fuyao ini satu persatu dan mengirim mereka ke klan dewa yang jatuh, aku akan lebih mengagumimu. Aku bahkan dapat mengatakan bahwa kamu dapat memenjarakan mereka dan membawa mereka pergi sebagai tahanan. Itu juga tidak masalah." Sambil merenung, dia berkata perlahan, "Tetapi kamu menelanjangi seorang wanita manusia yang baik, memasukkan pakaiannya ke dalam kereta, dan mengirimnya ke klan Luoshen seperti daging nangui." Rekan Taois Ye, sejujurnya,
Meskipun aku juga akan melayani klan dewa, aku cukup malu dengan perilakumu. Kami adalah kultivator yang mencari nafkah dengan keterampilan kami. Untuk melayani Tuan Klan Luoshen, aku dapat menawarkan semua hartaku, bahkan hidupku. Tetapi hanya ada satu hal, para wanita di keluarga kami sama sekali tidak boleh disentuh oleh siapapun, apalagi ditawarkan kepada orang lain. Kamu mengatakan bahwa kami beruntung dapat menawarkan harta, tetapi aku tidak tahu perilaku seperti apa yang kamu lakukan dengan menawarkan wanita. Pada akhirnya, suaranya meninggi dengan sedikit niat membasmi, dan matanya langsung tertuju pada wajah Ye Huntian bahkan binatang buas dengan spiritualitas yang belum berkembang tahu untuk melindungi binatang buas betina di wilayah mereka. Bagaimana mungkin kamu, seorang pria dewasa, memperlakukan beberapa wanita dari spesies yang sama seperti ini? Haha, sejujurnya, aku juga kejam. Aku telah membasmi banyak wanita, tetapi aku tidak pernah menyiksa siapapun seperti ini. Sekarang, bahkan aku tidak menyukaimu, apalagi para murid wanita di gua wanita kita ini. Biasanya, ketika mereka melihat seorang pria fana memukuli istrinya di jalan, mereka ingin mengambil pedang terbang mereka dan membasmi pria itu, belum lagi perilakumu, yang bahkan lebih orang menyebalkan daripada memukuli istrimu. Kata-kata ini tampaknya masuk akal, tetapi samar-samar, mereka meremehkan Ye Huntian dan meninggikan dirinya sendiri, dan bahkan diam-diam memuji orang lain yang telah bergabung dengan klan dewa. Ini beresonansi dengan beberapa orang. Dao Wufang, kepala istana muda istana Tianyi, memiliki pandangan menyeramkan di matanya, yang terus-menerus beralih antara Fang Xing dan Ye Huntian. Penatua Hu Jun menghela napas pelan, dan menatap Ye Huntian dengan sedikit jijik. Bahkan Lu Jinhong dan Huo Tutuo mendengus dingin pada Ye Huntian dan mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, menunjukkan penghinaan. Mereka semua punya ide yang sama dalam benak mereka menjadi bijaksana dan melayani para dewa berbeda dengan menjadi orang menyebalkan. Mengenai apa yang kau katakan tentang suaraku? Fang Xing tertawa lagi dan melanjutkan dengan agak misterius. Sekte Guodong Hainiang Erku memiliki hampir 1000 murid perempuan, tetapi hanya beberapa ratus murid laki-laki. Aku sendiri memiliki ratusan selir. Jika aku tidak memiliki tubuh yang muda, bagaimana aku bisa mengatasinya? Haha, senior Xing masih kuat dan sehat, dan dia sama sekali tidak kalah dengan anak muda. Orang-orang bodoh seperti Lu Jinhong dan Huo Tutuo tertawa terbahak-bahak setelah mendengar penjelasan ini, tanpa keraguan sama sekali. Oh, di sisi lain, Ye Huntian tampaknya belum menyerah pada keraguannya. Dia menatap Fang Xing dengan tenang dan berkata, Sekte teman Xing ada di Laut Cina Timur, kan? Aku juga mendirikan sekteku sendiri di wilayah timur dan memiliki hubungan dengan banyak sekte di pegunungan abadi di laut, tetapi mengapa aku tidak pernah mendengar nama seperti Guan Yang Er? Seorang guru seperti teman Xing seharusnya tidak begitu tidak dikenal. Apa alasannya? Ya, Fang Xing menatapnya dengan tenang, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali dan tertawa pelan. Tidak mungkin, kamu pasti pernah mendengar namaku. Haha, baiklah, baiklah, malam ini bulan bersinar terang dan angin sepoi-sepoi yang sejuk. Ini saat yang tepat untuk minum, ngapain repot-repot ngomongin omong kosong ini. Melihat suasana di ruangan itu terasa berat, Ye Huntian tersenyum lembut dan menatap Fang Xing dengan tatapan penuh pengertian di matanya. Fang Xing juga tersenyum tipis dan dengan lembut memutar gelas anggur di tangannya. Saogong Dao Wufang dari istana Tianyi tertawa dan mengangkat gelasnya untuk mendesak yang lain untuk minum, yang mengencerkan kesungguhan yang tak dapat dijelaskan di ruangan itu. Tentu saja, yang lain juga buru-buru mengangkat gelas mereka untuk setuju dan mengucapkan beberapa kata yang dangkal. Fang Xing dan Ye Huntian tidak mengatakan apa-apa lagi. Tampaknya mereka masing-masing memiliki ide dan jawaban sendiri, dan mereka terlalu malas untuk mengungkapkannya. Suasananya sudah hancur, bahkan jika ada cerita dan lelucon yang lebih menarik, perjamuan ini pasti membosankan. Perjamuan itu berlangsung kurang dari 1 jam. Melihat bulan sudah berada di puncaknya di langit, Aliansi Persembahan Harta Karun dan semua orang dari kota Baidi mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke akomodasi yang disiapkan oleh Istana Tianyi. Ada banyak orang di Aliansi Persembahan Harta Karun, dan kebanyakan dari mereka hanya bisa duduk bersila di bawah langit. Hanya Fang Xing dan yang lainnya yang telah mengatur gua dan istana untuk mereka tinggali. Ketika Fang Xing menyenandungkan sedikit lagu dan kembali ke istana yang diatur untuknya oleh Istana Tianyi di lereng Bukit Gunung Barat, dia melihat 3 peri Yao Qi dan sekelompok murid perempuan Istana Fuyao menunggunya di sana. Suasana membasmi dan aneh yang terungkap di wajah mereka membuat Lu Jinhong dan Huo Tutuo, yang mengirimnya kembali, merasa sedikit tidak nyaman. Mereka mengirimnya ke depan istana dan mengucapkan selamat tinggal dengan tergesa-gesa. Berhenti bicara, Fang melangkah ke depan istana, menatap ke arah murid-murid Istana Fuyao yang tengah mengerumuninya, mendengus dingin, lalu mengabaikan semua orang dan melangkah ke aula samping, yang seketika membuat murid-murid Istana Fuyao di luar tampak marah dan diam-diam geram. Pada saat ini, di aula samping,
Tiga peri Yao Qi sedang duduk di sekitar beberapa murid perempuan Istana Fuyao. Suasananya sangat menyedihkan. Murid-murid perempuan ini adalah mereka yang ingin membasmi Ye Huntian dengan tergesa-gesa tadi. Setelah teriakan Fang Xing mengguncang pikiran mereka, mereka ditundukkan oleh tiga peri Yao Qi, dan kemudian diam-diam dibawa ke sini. Mereka masih khawatir dan terus menjaga mereka di sini secara pribadi. Hei, apakah kamu akan berperilaku baik sekarang? Fang masuk, masih berbau sedikit mabuk, dan duduk malas di panggung batu. Mengapa kau menghentikan kami sekarang? Seorang wanita mengangkat kepalanya. Dia adalah murid Istana Fuyao bernama King Yu. Ada sedikit rasa jengkel di matanya saat dia menatap Fang Xing. Fang Xing tidak menjawab, tetapi terus menatapnya sambil tersenyum. Aku tidak sanggup melihat adikku menderita seperti itu. Aku ingin menyelamatkannya. Murid perempuan itu menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Tampaknya dia tidak melampiaskan amarahnya, tetapi mengekspresikan sikapnya terhadap Fang Xing dan tiga peri Yao Qi. Kebencian yang tak berujung bersemi di matanya bahkan jika kita mati, kita harus menyelamatkan mereka dan membasmi binatang buas itu. Benar sekali, tolong bantu kami, ketiga peri, dan jangan hentikan kami. Beberapa murid perempuan lainnya juga berbicara serentak pada saat ini, dan orang banyak pun menjadi bersemangat. Jika membantu jika kau mati, aku tak akan menghentikanmu. Fang Xing tersenyum, tetapi suaranya dingin pokoknya. Aku bukan ayah kandungmu. Kamu tidak tidur denganku di malam hari. Aku tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Tidak apa-apa bagimu untuk mati, tetapi tidak baik menyebabkan orang lain jatuh ke dalam bahaya. Meskipun kamu bodoh, kamu tidak sebodoh itu sehingga kamu tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Di mana kita sekarang? Kita dikelilingi oleh sekelompok orang menyebalkan yang membelot ke klan dewa dan pasukan klan dewa. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika aku tidak menghentikanmu tadi? Dia berkata dengan malas dan perlahan. Pertama, kalian akan dibasmi di tempat oleh para penguasa Istana Tianyi dan kota Baidi. Kemudian, lebih banyak murid Istana Fuyao akan melompat keluar dan mengikuti kalian untuk mati. Kita akan benar-benar terekspos. Orang-orang Istana Tianyi dan kota Baidi akan bersatu untuk mencekik kita. Orang-orang yang kita jemput di jalan juga akan membuktikan ketidakbersalahan mereka dan mengepung serta membasmi kita. Adapun Bai Yujing di dekatnya, para dewa yang ditempatkan di sana juga akan tiba. Pada akhirnya, kalian semua murid Istana Fuyao, bahkan tiga peri, akan mati dalam pertempuran ini. Yang lebih buruk lagi adalah kalian tidak akan bisa mati. Kalian akan dikurung dalam kereta seperti orang lain dan diterbukai. Sehat. Pada akhirnya, dia menghela napas dan berkata sambil tersenyum, mungkin satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri adalah aku. Anda, beberapa orang ketakutan mendengar perkataannya, dan wajah mereka menunjukkan ketakutan. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak punya cara untuk membantah. Lagi pula, mereka tidak bodoh. Bahkan, mereka sudah menyadari bahwa apa yang mereka lakukan saat itu sangat gegabah jauh sebelum dihentikan oleh Fang Xing. Sekarang mereka mengucapkan kata-kata itu hanya untuk menunjukkan kepada Fang Xing dan ketiga peri tekad mereka untuk menyelamatkan orang. Kamu adalah Grand Master Istana Fuyao. Jika kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan orang, apa gunanya kamu? Dalam keheningan, murid perempuan bernama King Yu begitu marah hingga dia tiba-tiba berkata demikian. Wajah Fang Xing tiba-tiba menjadi gelap. Suasana di sekitar mereka menjadi sangat canggung dalam sekejap. Bahkan ketiga peri Yao Qi segera menatap King Yu yang berbicara tanpa berpikir bahwa dia sudah bertindak terlalu jauh. Setelah King Yu berkata demikian, jelaslah dia tahu kalau perkataannya itu salah, tetapi dia menolak menundukkan kepalanya dan tetap menegakkan kepalanya dengan keras kepala. Haha, betul sekali, aku das itu. Aku berutang padamu. Setelah sekian lama, Fang Xing tidak marah seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dia tersenyum pahit dan berkata dengan nada merendahkan diri. Kami juga tahu bahwa kami berada dalam situasi berbahaya dan kami tidak boleh bertindak gegabah. Namun, sungguh tidak tertahankan melihat para murid Istana Fuyao dihina seperti ini. Guru besar, kami bertiga telah membahas hal ini. Tidaklah bijaksana untuk mendorong sebagian besar orang ke dalam bahaya demi beberapa murid yang hilang. Namun, secara manusiawi tidak mungkin untuk mengabaikan kehidupan para murid tersebut. Bagaimana dengan ini? Kau bawa sebagian besar murid dan pergi sesuai rencana semula, menyembunyikan kebenaran dan memasuki jurang ibel. Salah satu dari kami bertiga akan tinggal bersama beberapa murid untuk mencoba menyelamatkan mereka, dan kemudian kami akan bertemu denganmu. Namun, ketika Peri Musin melihat penampilan Fang Xing, dia merasa kasihan padanya dan berbicara dengan lembut. Ya, saya bersedia tinggal dan menyelamatkan orang-orang. Aku mau sih. Mendengar hal itu, para murid perempuan Istana Fuyao menjadi sangat gembira dan berlomba-lomba meminta izin tinggal. Haha, tidak perlu,
rencana semula tidak lagi berhasil. Fang Xing mencibir dan berkata lembut, kamu tidak harus tinggal. Ini, peri Musin terkejut dan menatap Fang Xing. Apakah kau benar-benar mengira orang-orang itu bodoh dan dapat dibodohi olehku dengan begitu mudahnya? Fang Xing mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan seringai di matanya. Ketika kalian tiba-tiba menyerang dan membasmi Ye itu, dia sudah curiga. Kemudian, dia menanyakan pertanyaan itu kepadaku. Sebenarnya, tidak seorang pun dari kami yang memberikan jawaban langsung, apalagi meyakinkannya. Dengan kewaspadaannya, bahkan jika dia tidak menebak identitas asli kalian saat itu, dia pasti mengira bahwa kalian berpikir untuk bergabung dengan klan dewa. Dan aku telah berurusan dengan pria gendut itu di Istana Tianyi. Dia tampak seperti Nangui bodoh, tetapi sebenarnya dia Nangui yang pintar. Fang Xing berbicara dengan lembut, tanpa ekspresi, mereka seharusnya sudah mulai mendapatkan informasi tentang kita, dan bahkan menempatkan mata-mata di aliansi persembahan harta karun kita untuk mencari tahu detailnya. Ketika mereka mengetahui di mana kita berada, kecurigaan mereka akan semakin besar. Sangat mungkin ketika kita baru saja tiba di kota Baidi, mereka akan bergabung dengan para dewa untuk segera menjatuhkan kita, hehe. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Ketiga peri bermargamu semuanya terkejut dan menatap Fang Xing. Kultivasi mereka tidaklah dangkal, tetapi mereka jarang berkecimpung di dunia kultivasi, jadi kebijaksanaan dan strategi mereka masih jauh dari cukup. Pada saat ini, mereka benar-benar bingung. Bahkan para murid perempuan yang marah itu pun tercengang saat ini. Mereka awalnya mengira bahwa krisis akibat tindakan mereka yang tidak sah telah teratasi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ini baru permulaan dan situasi yang lebih berbahaya masih akan datang. Untuk sesaat, mereka takut dan sedikit meminta maaf, dan di saat lain, mereka dipenuhi dengan keraguan, bertanya-tanya apakah pihak lain benar-benar telah menemukannya, atau apakah guru besar yang tidak dapat diandalkan ini sengaja membuat pernyataan yang mengkhawatirkan untuk menakut-nakuti mereka. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Bagaimana kalau kita merampok mobil tahanan itu dan segera melarikan diri? Salah satu dari mereka ragu-ragu sejenak sebelum mengajukan saran seperti itu. Percaya atau tidak, kota Baidi pasti sudah bersenjata lengkap dan menunggu kedatanganmu. Bahkan Istana Tianyi pun pasti sudah siap. Fang Xing tersenyum tanpa berkomentar, matanya penuh dengan cibiran. Kalau begitu, kita harus berangkat lebih awal dan tiba di Baiyujing sebelum kota Baidi dan melaksanakan rencana awal. Orang lain mengemukakan pendapat. Fang Xing masih mencibir jika Ye Huntian hanya curiga sekarang, selama kita berangkat lebih awal, dia akan sepenuhnya yakin. Lalu apa yang menurutmu harus kita lakukan? Apakah kita akan menunggu di sini sampai mati? King Yu menjadi sedikit bersemangat lagi dan berbicara tanpa berpikir. Kalian cukup keras kepala saat memulainya, jadi kalian bisa pergi jika kalian mau. Fang Xing mencibir, tampak seolah tak peduli. Anda. Para pelayan dan murid istana Fuyao kembali dipenuhi amarah, dan mereka semua menatap Fang Xing dengan marah. Baiklah, situ, jangan menggoda mereka. Kalau kamu punya ide, katakan saja. Peri Muci juga menghela nafas, menghentikan Fang Xing agar tidak marah pada para murid perempuan, dan dengan lembut membujuk mereka. Tentu saja aku punya cara. Kalau tidak, mengapa kau memintaku menjadi menteri utama? Fang Xing masih mendengus dingin dan berkata demikian. Penampilannya yang arogan membuat para dayang dan murid istana Fuyao membencinya. Apa solusinya? Ketiga peri itu sangat gembira ketika mendengar hal itu dan buru-buru mengajukan pertanyaan. Lebih baik menyerang lebih dulu. Fang Xing berkata dengan tenang, lalu dia menjadi serius. Dia melirik ketiga peri dan murid perempuan, dan berkata dengan serius, tidak masalah jika orang menyebalkan bermarga Ye itu mencurigai kita. Dia sangat mencurigakan. Dia seharusnya tidak bertindak begitu cepat sebelum mendapatkan bukti. Kalau tidak, dia tidak perlu tetap tenang dan minum bersamaku setelah dia curiga. Inilah yang kita inginkan. Mari kita gali lubang untuknya terlebih dahulu. Sekarang aku punya ide. Aku butuh kerja sama dari 3 orang. Satu adalah orang yang cerdas dan cakap dalam aliansi, satu adalah orang yang tidak lemah kekuatannya dan dapat mendengarkanku dan mematuhi orang lain, dan yang terakhir, adalah seseorang yang akan menyerahkan segalanya dan bersedia mati. Dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, biarkan aku melakukan pekerjaan ini di mana kebijaksanaan dan kemampuan aliansi lebih besar dari langit. Kemudian dia menunjuk ke arah peri Musin dan berkata, pekerjaan kedua akan menjadi milikmu. Akhirnya, dia menatap King Yu, yang paling marah di antara orang-orang ketiga yang akan mati adalah kamu, bagaimana? Kenapa? Pengaturannya terlalu tiba-tiba dan kebanyakan orang belum bereaksi. Setelah beberapa lama, peri Muci bertanya dengan bodoh. Fang Xing tidak menghindar dari pertanyaan itu dan menatapnya langsung dan berkata, karena aku tidak menyukaimu. Hanya karena Anda tidak menyukai seseorang, Anda mengirimnya untuk mati secara terbuka.
Perkataan Fang Xing langsung membangkitkan amarah beberapa murid perempuan Istana Fuyao. Bahkan ketiga peri itu mengerutkan kening, berpikir bahwa pengaturan Fang Xing tidak pantas. King Yu, murid perempuan yang berkata kepada Fang Xing dengan marah, jika kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan orang, untuk apa kamu? Juga tertegun sejenak, menghadapi mata Fang Xing yang mengejek, dia tidak tahu apakah Fang Xing sedang menggodanya atau mencoba menjebaknya. Dia tampak marah dan ragu-ragu kadang-kadang, dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Kenapa? Sekarang giliranmu menyelamatkan orang, tapi kamu tidak berani. Fang Xing menatap King Yu dengan dingin dan ekspresi sarkasme di wajahnya. Jika aku bisa menyelamatkan orang, maka aku tidak keberatan mati. King Yu terpancing dan mengangkat kepalanya dengan ganas, menatap lurus ke arah Fang Xing. Baiklah, sudah diputuskan. Fang Xing menepuk pahanya dan langsung mengiyakan tanpa keraguan sedikitpun. Apa ide-ide yang Anda miliki? Mengapa Anda tidak memberitahu kami sehingga kami dapat mendiskusikannya bersama? Masih peri Muci yang tenang dan bertanya dengan lembut. Baiklah, biarkan wanita ini mati dengan kesadaran penuh. Fang Xing setuju sambil tersenyum, lalu dia menceritakan pikirannya dengan hati-hati. Namun, ketiga peri Yao Qi dan beberapa murid Istana Fuyao di ruangan itu semuanya tampak serius. Mereka mengira Fang Xing picik dan ingin membalas dendam, tetapi setelah mendengarkan rencananya, mereka menyadari bahwa dia memang ingin membalas dendam. Namun, meskipun itu adalah balas dendam yang membuat orang-orang terdiam. Mampu menyelamatkan sebagian besar murid Istana Fuyao dan bahkan membalas dendam pertumpahan darah ini, rencana ini dapat dianggap berhasil. Kalau begitu, aku rela mati. Murid pelayan Istana Fuyao yang bernama King Yu juga tampak muram, setengah berlutut di tanah, dan berkata dengan tegas. Baiklah, sampai jumpa di Jurang Ibel. Fang Xing berdiri, tertawa, berbalik dan berjalan keluar dari aula samping. Para dayang dan murid Istana Fuyao di luar istana tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan di dalam, dan mereka tidak berani menghentikannya. Fang Xing melangkah keluar dengan langkah besar, selangkah demi selangkah ke dalam lembah, dan tenggelam ke dalam bayangan gelap. Ketika dia muncul kembali, dia telah berubah sepenuhnya menjadi seorang pria kurus dengan penampilan yang menyedihkan. Kultivasinya tampaknya hanya pada tingkat ramuan emas. Dia berjalan menaiki jalan setapak gunung secara diam-diam, dan di ujung jalan setapak gunung itu adalah daerah tempat kelompok kota Baidi ditempatkan. Apakah benar-benar ada yang salah dengan aliansi persembahan harta karun itu? Pada saat ini, di lereng bukit, di aula samping yang terang benderang, sekelompok orang dari kota Baidi sedang berdiskusi di aula. Orang yang berbicara saat ini adalah seorang tetua dari kota Baidi. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung jika ada masalah, beraninya mereka mengambil inisiatif untuk pergi ke Bai Yujing untuk mati. Selain itu, saya telah mendengar tentang Sekte Pedang Emas dan Istana Api Sejati. Mereka adalah sekelompok orang yang tidak punya nyali, yang merupakan tikus-tikus yang bergabung dengan klan dewa tetapi diabaikan oleh semua orang. Beraninya mereka mempermainkan klan dewa yang jatuh. Masalah ini. Bukan mereka yang punya masalah. Ye Huntian, penguasa kota Baidi, yang duduk di kursi utama, tersenyum tipis dan berkata, menurutku, mereka hanyalah sekelompok orang idiot yang diperlakukan seperti orang yang menyamar tanpa menyadarinya. Namun, lelaki tua Sing itu jelas bermasalah. Pasti ada banyak tipu daya di antara bawahannya. Setelah melihat para murid perempuan Istana Fuyao yang aku penjarakan, kesedihan yang ditunjukkan oleh banyak orang di bawah ini tidaklah palsu. Jika memang begitu, mengapa harus membuang waktu berbicara dengan mereka? Hancurkan saja mereka. Seseorang berdiri, tampak agresif. Ye Huntian meliriknya dengan tenang dan berkata, apakah kamu benar-benar selema aliansi harta karun? Ada banyak orang di antara mereka yang tidak hanya menyamarkan identitas dan penampilan mereka, tetapi juga menyembunyikan kultivasi mereka yang sebenarnya. Ketika mereka melihat murid-murid Istana Fuyao di kereta, setidaknya 3 dari mereka menunjukkan aura yang tidak kalah dengan alam jiwa baru lahir. Bahkan aku merasa takut. Dapat dilihat bahwa mereka pasti memiliki tuan yang tersembunyi. Jika kita menyerang mereka dengan gegabah, kita mungkin akan menanggung akibatnya. Lebih baik berpura-pura tunduk dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Kirim lebih banyak orang untuk mencari tahu kebenarannya. Dalam aliansi yang longgar seperti mereka, tidak sulit untuk mencari tahu informasi. Pada saat ini, seorang murid dari kota Baidi tiba-tiba menyerbu masuk dari luar pintu dan bersujud, berkata, Tuan Kota, kami baru saja menangkap seorang pria licik di kaki gunung, yang mengaku sebagai anggota aliansi harta karun. Kami punya sesuatu yang rahasia untuk dilaporkan kepada Anda. Bahkan Ye Huntian sedikit terkejut, lalu melambaikan tangannya biarkan dia naik. Tak lama kemudian, orang-orang di luar pintu mengawal seorang pria kurus ke aula samping. Pria ini tampak sangat ketakutan. Begitu memasuki aula,
Ia bersujud di tanah dan berseru kepada Ye Huntian, "Saya Yu Xiliang, seorang kultivator biasa dari Phoenix Ridge. Saya mohon Tuan Kota Ye untuk menyelamatkan hidup saya." Perubahan seperti itu bahkan membuat Ye Huntian merasa sedikit penasaran. Dia menatapnya dan bertanya dengan tenang, "Apa yang kamu inginkan?" Pria kurus itu mengangkat kepalanya dan berteriak, "Ini masalah hidup dan mati, Tuan Kota Ye, kau tidak tahu, kita dalam masalah besar. Aku pernah mendengar tentang aliansi donasi harta karun ini sebelumnya, jadi aku ingin bergabung dengan mereka untuk mendapatkan beberapa keuntungan, tetapi siapa yang tahu, mereka hanya menawarkan harta karun atas nama menawarkan harta karun, tetapi mereka memiliki niat jahat. Dalam aliansi itu, sebenarnya ada murid perempuan dari Istana Fuyao yang bersembunyi." Apa? Katakan yang sebenarnya dengan cepat. Meskipun mereka sudah menduga sebelumnya, kedatangan informan seperti itu tetap mengejutkan semua orang di kota Baidi. Secara khusus, meskipun mereka curiga, mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya ada seorang murid dari Istana Fuyao yang bersembunyi di aliansi persembahan harta karun. Aku tidak tahu rinciannya. Pria kurus itu ragu-ragu dan tergagap, tetapi di bawah omelan orang-orang di kota Baidi, dia masih berbicara dengan jujur. "Ya, pria kecil ini. Aku selalu punya hobi, yaitu menggunakan gadis-gadis cantik sebagai kuali untuk berlatih, yang hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ketika pertama kali memasuki aliansi harta karun, aku merasa ada yang aneh. Ada begitu banyak kultivator wanita di dalamnya, dan banyak dari mereka yang menyamar. Meskipun keterampilan mereka canggih, mereka tidak dapat disembunyikan dari hidungku. Saat itu, aku memperhatikannya. Jadi dia adalah ibel pemetik bunga." Orang-orang di kota Baidi saling berpandangan, dengan penghinaan yang tak tersembunyi di mata mereka. Pria kurus itu masih berbicara dengan jujur saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, bukan hal yang aneh bagi para kultivator wanita untuk keluar dan berpakaian seperti pria demi kenyamanan. Tapi, kebiasaan lamaku muncul lagi. Pada malam hari, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintai di tempat mereka mandi. Dan melihat. Tapi hari ini, aku terkejut ketika aku pergi ke sana. Aku benar-benar melihat beberapa dari mereka menangis bersama, dan mereka menyebutmu. Namamu, mengatakan bahwa kau adalah pengkhianat, penjahat, dan harus dipotong-potong. Beberapa orang juga mengatakan bahwa mereka ingin membasmimu. Aku ingin menyelamatkanmu, tetapi aku langsung dimarahi. Mereka mengatakan bahwa ini terkait dengan hidup dan mati Istana Fuyao. Hal yang paling mendesak adalah menerobos ke jurang ibel untuk bertemu Sao Situ terlebih dahulu. Pada saat kritis ini, aku tidak bisa peduli dengan begitu banyak hal dan hanya bisa mengorbankan para wanita itu. Meski dia tampak ketakutan, dia tetap menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya, termasuk banyak detail, termasuk bagaimana orang-orang yang didengarnya mengutuk Ye Huntian, betapa sedih dan penuh kebenciannya para wanita itu, dan seterusnya. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi orang-orang di kota Baidi menjadi serius, dan mereka menoleh untuk melihat Ye Huntian. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Apakah yang kamu katakan itu benar? Tanpa diduga, semua hal ini jelas bertepatan dengan dugaan Ye Huntian, tetapi saat ini, dia menjadi tenang. Tatapannya jatuh dengan sinis pada wajah lelaki kurus Yu Xiliang, dan tampaknya ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Itu benar sekali. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri dan mendengarnya dengan telingaku sendiri. Bagaimana mungkin itu salah? Lelaki kurus itu langsung berteriak ketidakadilan. "Oh, kalau begitu, tahukah kamu bagaimana mereka berencana untuk lolos begitu saja?" Ye Huntian bertanya dengan lembut, sambil menatap dengan santai. Pria kurus itu tertegun. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan wajah masam, "Bagaimana aku tahu? Aku tidak berani bertanya." Hehe, Ye Huntian tertawa tetapi berhenti bicara. Dia menundukkan kepalanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. "Tuan Kota, apakah orang ini dapat dipercaya?" Seorang tetua dari kota Baidi datang dan bertanya dengan suara rendah. Ye Huntian melirik pria kurus yang berdiri di tanah dengan tenang, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Kita akan tahu apakah itu benar atau tidak setelah mencobanya. Ayo, ambil petanya." Seorang murid telah menunjukkan peta di sampingnya, dan Ye Huntian melirik peta itu dengan tenang, terutama pada garis pertahanan, arah jalan, dan tempat klan Luoshen ditempatkan di Baiyujing. Akhirnya, ia mengarahkan pandangannya ke tepi jurang ibel, di mana terdapat gunung-gunung panjang yang terhubung ke jurang ibel. Matanya tenggelam dalam, seolah-olah ia telah melihat sesuatu. Ia mengetuk jarinya dengan ringan dan berkata dengan tenang, "Benar atau tidak, kita harus pergi dan melihat tempat ini." Kemudian, tatapan matanya berubah dingin dan menyapu ke arah lelaki kurus yang berdiri linglung di bawah. Matanya seolah melihat menembus segalanya.
Suaranya acuh tak acuh dan penuh pembasmian kirim seseorang untuk mengawasi mereka. Jika gerombolan itu tidak melakukan apapun sepanjang malam dan berangkat sebelum fajar besok pagi, aku akan menghadiahinya 1000 tael saripati roh dan mengizinkannya dilindungi oleh kota Baidi kita. Jika orang-orang itu melakukan gerakan yang tidak biasa malam ini dan mencoba mengalihkan perhatian kita sehingga mereka dapat datang untuk menyelamatkan orang atau melakukan hal lain, mereka akan segera dibasmi dan jiwa mereka akan dimusnahkan. Ya, semua murid kota Baidi langsung setuju dan berjalan keluar. Pria kurus yang melaporkan hal itu pun kembali dibawa pergi, diinterogasi berulang kali, dan dijaga ketat. Ye Huntian berdiri, berjalan ke jendela aula samping, dan menatap langit malam yang dalam dengan tenang untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seharusnya tidak semudah itu, tetapi jalan sempit yang tidak diketahui itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari para penjaga klan Dewa Jatuh dan memasuki jurang ibel. Aku tidak akan melakukan apapun selain mengawasi jalan itu untuk melihat trik apa lagi yang bisa kau lakukan. Tuan Kota, sekelompok orang dari Aliansi Persembahan Harta Karun mengucapkan selamat tinggal kepada Istana Tianyi pada pukul 4 pagi. Tuan Kota, orang-orang dari Aliansi Harta Karun secara tidak sengaja terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok langsung menuju Bai Yujing, sementara kelompok lainnya berlama-lama. Di aula samping, Ye Huntian tidak tidur sepanjang malam. Dia duduk bersila di aula dengan tenang, menarik dan mengembuskan napas, menunggu bawahannya melaporkan kepadanya sepotong demi sepotong berita tentang Aliansi Persembahan Harta Karun. Potongan-potongan berita ini seperti potongan bukti, memverifikasi tebakan Ye Huntian, membuatnya semakin percaya diri, dan semakin sombong. Para wanita di istana Fuyao itu, mereka benar-benar belum meninggalkan rumah terlalu lama, mereka hanya tahu bagaimana menjadi angkuh dan berkuasa, tetapi telah melupakan penderitaan dunia. Di masa lalu, dengan kendali rahasia Tetua Agung Yaochi, semuanya masih di bawah kendali mereka, tetapi begitu Tetua Agung meninggal, mereka hanyalah sekelompok orang bodoh. Alasan mengapa saya memutuskan untuk meninggalkan istana Fuyao segera setelah mendengar Tetua Agung telah meninggal di Gunung Kueji adalah karena alasan ini. Dia memang bidak catur yang ditanam oleh istana Fuyao. Sayangnya, setelah Tetua Agung meninggal, para wanita bodoh yang hanya memiliki keterampilan kultivasi ini belum menguasai kemampuan bidak catur ini. Ketika dia mengingat wajah lebih dari 100 murid perempuan Fuyao yang bergegas ke kota Baidinya setelah kedatangan para dewa dan memerintahkannya untuk segera mengumpulkan semua kekuatannya dan melarikan diri ke pegunungan Tiangang untuk bertemu dengan 3 peri, dia merasa itu tidak masuk akal dan konyol. Tetua Agung Yaochi, Duan Muqi, yang memilihnya, Duan Muting yang mendukungnya, dan bahkan Duan Muqi yang meninggalkan banyak konsekuensi untuk mengekangnya. Duan Muqi telah meninggal di tangan para dewa Gunung Kueji. Siapa lagi yang bisa mengendalikannya? Maka dia segera mengutus para pembasmi dan memberontak tanpa ragu-ragu. Dia bahkan ingin bertemu lagi dengan Tetua Agung Yaochi Duan Muqi, yang merupakan seorang laki-laki dari keluarga lain namun bersedia bersembunyi di balik para wanita Yaochi, memberi mereka nasihat dan mengurus semuanya, dan bertanya kepadanya apakah dia pernah berpikir bahwa para wanita istana Fuyao begitu mengecewakan. Kelompok wanita ini telah mengalami perubahan besar, dan akhirnya mulai sedikit lebih mengerti dunia. Fakta bahwa mereka mampu menemukan alasan untuk menawarkan harta karun agar lolos kali ini menunjukkan bahwa mereka telah belajar banyak. Sayangnya, mereka bertemu denganku, dan trik-trik ini masih terlalu kasar. Katakan pada anak-anak itu untuk tidak khawatir tentang berapa banyak pasukan yang mereka miliki atau apa rencana perjalanan mereka, tetapi untuk mengawasi pria bernama Pak Tua Sing. Jika aku benar, Pak Tua Sing juga harus menjadi bidak catur yang ditanam oleh Istana Fuyao. Orang ini tidak sederhana, jadi awasi saja dia kemanapun dia pergi. Setelah mendengarkan dengan tenang laporan bawahannya, Ye Huntian menekan kegilaan di hatinya dan memberi perintah dengan tenang. Kepada Tuan Kota, pemimpin Aliansi Persembahan Harta Karun tidak pernah muncul, dan bahkan ketika dia mengucapkan selamat tinggal kepada Kepala Istana Tianyi, itu dilakukan oleh orang lain. Apakah dia sudah pergi? Ye Huntian memusatkan pikirannya sejenak, lalu mengambil keputusan karena kita tidak bisa melihatnya, ayo kita tunggu dia. Setelah berkata demikian, dia berdiri, dan setelah berpikir sejenak, senyum tipis muncul di wajahnya lagi tetapi kita juga harus berhati-hati terhadap perahu yang terbalik di parit. Bagaimana kalau begini, pergi dan undang Tuan Muda Istana Tianyi dan Tetua Hujun untuk ikut denganku, dan beritahu mereka bahwa aku ingin mengundang mereka untuk menonton pertunjukan yang bagus. Ya, saya akan mematuhi perintah Anda. Senyum sinis perlahan muncul di wajah Ye Huntian, Istana Fuyao, Istana Fuyao, kalian benar-benar dermawanku. Saat aku dalam kesulitan, berkat dukungan rahasia kalianlah aku selamat dari malapetaka. Kemudian, saat aku merebut kekuasaan di kota Baidi, berkat dukungan rahasia kalianlah aku mengalahkan klan tuanku. Dan sekarang, hehe, para dewa telah datang,
dan mereka membutuhkan aku untuk membuat prestasi besar agar aku dapat bangkit menjadi terkenal. Namun, kalian telah datang ke depan pintu rumahku dan menciptakan kesempatan ini bagiku untuk membuat prestasi besar ini. Hanya beberapa murid Istana Fuyao, nilai mereka masih terlalu rendah. Saya harap ada ikan besar di antara orang-orang ini. Dia bergumam sendiri, menunggu pasukan kota Baidi berkumpul. Tidak lama kemudian, Dao Wufang, Tuan Muda Istana Tianyi, dan Penatua Hujun juga tiba di sini, tampak serius, menanyakan masalah itu secara terperinci. Namun, Ye Huntian ingin mengambil semua pujian, jadi dia merahasiakannya dan hanya berkata sambil tersenyum bahwa dia telah menerima beberapa berita dan akan melakukan sesuatu yang besar. Berkat keramah tamahan Istana Tianyi, dia ingin mengundang mereka berdua untuk menonton pertunjukan yang bagus ini bersama-sama. Dao Wufang, kepala istana muda dari Istana Tianyi, tidak mengatakan apa-apa, tetapi Penatua Hujun tampak sedikit malu, seolah-olah ada hal penting lainnya. Ye Huntian tersenyum dan berkata, mereka adalah sekelompok orang jahat. Mereka pergi terburu-buru sebelum fajar. Saya pikir mereka telah mengungkapkan banyak petunjuk. Jika Penatua Hujun ingin mengawasi sekelompok orang jahat itu, maka tidak perlu melakukannya. Ikutlah dengan saya tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lolos. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Dao Wufang dan Elder Hujun tidak berkata apa-apa lagi. Mereka saling memandang dan mengikutinya. Tentu saja, semua orang di belakang layar dikirim untuk melihat ke segala arah. Hal yang sama juga terjadi di kota Baidi. Semua tetua Yuanying bergegas ke segala arah, menatap ke setiap arah yang berbeda untuk mencegah segala macam kecelakaan. Namun, Ye Huntian, penguasa kota-kota Baidi, hanya membawa beberapa orang kepercayaannya, begitu pula Dao Wufang, kepala istana muda Istana Tianyi, dan tetua Hujun. Ia juga membawa Yu Xiliang, yang datang untuk memberitahu tentang masalah tersebut, dan menunggangi awan dan kabut, terbang langsung ke pegunungan di sudut tenggara. Ada banyak gunung dan sungai yang dalam di wilayah selatan Sensu. Baiyujing terletak di sisi selatan Jurang Ibel, sedangkan sisi timur dan barat adalah pegunungan dalam yang tak berujung dan hutan tua dengan medan yang berbahaya. Namun, karena Jurang Ibel adalah tempat yang berbahaya di mana aturan telah runtuh, area pegunungan yang dalam dan area yang berbatasan dengan Jurang Ibel semuanya adalah pegunungan yang gundul, sehingga sulit untuk menyembunyikan orang. Para dewa secara pribadi telah mengerahkan pasukan berat untuk menjaga Baiyujing dengan garis pertahanan yang sangat panjang, sehingga hampir menghilangkan kemungkinan kultivator biasa melewati garis pertahanan ini dan memasuki Jurang Ibel sesuka hati. Dapat dikatakan bahwa pertahanannya sangat ketat. Namun, tidak peduli seberapa ketat pertahanannya, akan selalu ada beberapa titik buta yang terlewatkan. Ye Huntian menyimpulkan dari peta dan menemukan jalan rahasia yang dapat menampung ratusan orang untuk menyelinap ke Demon Abyss dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun, itu berada di sudut gunung ribuan mil jauhnya dari Baiyujing. Ada tanaman merambat aneh yang tumbuh di sana, yang membuat pegunungan yang dalam berbatasan langsung dengan Demon Abyss, dan seseorang dapat melarikan diri langsung ke Demon Abyss dari pegunungan yang dalam. Tidak peduli apakah itu garis pertahanan para dewa atau dewa patroli yang mereka kirim, sulit untuk menjaga tempat ini, dan itu sangat terpencil. Setelah beberapa spekulasi, Ye Huntian menyimpulkan bahwa jika siapapun dari Istana Fuyao ingin melarikan diri ke Jurang Ibel, mereka harus mengambil rute ini. Haha, tempat ini indah dengan air yang jernih dan pegunungan yang hijau, dan merupakan tempat di mana Anda dapat menyembunyikan angin dan menyerap udara. Di sebelah selatan, Anda dapat melihat Jurang Ibel, dan di belakang Anda adalah Gunung Abadi, tetapi tersembunyi di balik puncak yang besar. Itu memang tempat tersembunyi yang bagus. Rekan-rekan Taois, bagaimana kalau menahan amarah Anda dan minum secangkir teh dan bersama saya di sini? Dibandingkan dengan Penatua Hujun yang berhati berat, pengawal istana muda Istana Tianyi Dao Wufang yang tidak dapat menunjukkan emosinya, dan informan Yu Xiliang yang gemetar ketakutan, Ye Huntian tampak sangat bebas dan santai. Dia memilih batu biru di bawah pohon kuno dan duduk bersila. Dia secara pribadi mengeluarkan tungku alkimia, set teh, dan barang-barang lainnya dari tas penyimpanan, lalu dia membuat ramuan di tempat dan menyeduh teh, satu cangkir untuk setiap orang. Kemudian dia berbicara dan tertawa tertiup angin. Tuan Kota Ye pasti sudah melihat misterinya, kan? Penatua Hujun bertanya sambil melirik Yu Xiliang. Pakaiannya jelas berbeda dengan pakaian para murid Kota Baidi. Saat perjamuan tadi malam, Tetua Hujun dan Tuan Muda Istana seharusnya menyadarinya, kan? Ye Huntian tersenyum ringan dan melirik Penatua Hujun dan Dao Wufang. Benar sekali. Jadi, terlepas dari apakah mereka mengucapkan selamat tinggal atau mengundurkan diri secara berkelompok hari ini, aku tidak menghentikan mereka. Aku hanya mengirim orang untuk mengawasi mereka. Aku ingin melihat apa yang sedang mereka lakukan. Namun, Tuan Kota Ye membawa kita ke sini, dan aku sedikit
Penatua Hujun sedikit mengernyit, namun mengutarakan pikirannya. Apa yang dikatakan Penatua Hujun memang benar. Akan tetapi, jika kita membiarkan mereka menuntun kita, kita akan kehilangan ketenangan dan mudah terpancing ke dalam perangkap. Jika kita melakukan kesalahan, kita mungkin hanya akan menangkap beberapa ikan dan udang kecil, tetapi ikan besar akan lolos. Itulah sebabnya saya mengundang kalian berdua untuk datang ke sini. Mungkin tidak ada hal di dunia ini yang dapat membuat orang merasa lebih bahagia daripada menunggu sesuatu terjadi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ye Huntian tersenyum lembut, jimat giok di pinggangnya terus-menerus berkedip dengan cahaya hijau redup. Satu persatu, pesan dikirim ke lautan kesadarannya melalui liontin giok ini dari para murid kota Baidi, memungkinkannya untuk memahami situasi keseluruhan sambil mengobrol dan tertawa. Terutama ketika dia mendengar bahwa sekelompok sekitar 4 hingga 500 orang di aliansi harta karun membuat beberapa lingkaran besar dan kemudian bergegas ke arah ini secara berkelompok, dia tersenyum lebih bahagia, dan hampir sepenuhnya yakin dalam hatinya bahwa dia pasti akan menangkap ikan besar hari ini. Dia bahkan memandang Yu Xiliang dengan puas dan menuangkan secangkir teh dan untuknya. Karena Tuan Kota Ye sudah mengendalikan semuanya, itu bagus. Namun, apakah kita punya cukup tenaga kerja? Penatua Hujun mengerutkan kening dan berkata, jika itu benar-benar tidak berhasil, maka kirimkanlah surat rahasia kepada klan Luoshan. Mereka hanya berjarak 10.000 mil dari sini. Jika mereka datang melalui udara, mereka akan tiba dalam waktu sekitar 1 batang dupa. Merupakan ide yang baik untuk selalu lebih siap. Justru karena orang dewasa dari klan Dewa Jatuh dekat, kami merasa lebih tenang. Jika kami dapat menangkap ikan besar ini dengan kekuatan kami sendiri, maka mereka secara alami adalah ikan besar. Bahkan jika ikan besar itu berjuang sedikit keras, masih akan tepat waktu untuk meminta bantuan orang dewasa dari klan Dewa Jatuh. Sebaliknya, jika kami meminta bantuan sekarang, jika kami gagal mendapatkan bukti, keadaan tidak akan terlihat baik. Setelah mendengar kata-kata Ye Huntian, Penatua Hujun dan Dao Wu Fangbian tidak mengatakan apa-apa lagi. Faktanya, mereka juga mengerti bahwa Ye Huntian berbicara dengan sangat baik hanya karena dia ingin mencapai prestasi hebat ini untuk dirinya sendiri. Hampir sampai, setelah minum 2 cangkir teh dan, Ye Huntian berdiri sambil tersenyum. Ia telah menerima laporan dari bawahannya bahwa orang-orang itu tidak lagi berjalan setelah memasuki pegunungan, tetapi menunggangi awan di ketinggian rendah dan bergegas menuju ke arah ini. Ia mendesah puas, melambaikan lengan bajunya, merapikan pakaiannya, dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas batu yang menonjol di depan tebing. Melihat ke arah barat, hatinya sudah siap. Untuk meredakan kebencian yang telah dipendamnya selama bertahun-tahun, ketika sekelompok orang yang ingin melarikan diri melihatnya dengan jelas, dia akan bertanya kepada mereka sambil tersenyum, rekan-rekan Taois dari Istana Fuyao, kemana kalian ingin pergi di pegunungan dan hutan belantara yang terpencil ini? Benar saja, setelah beberapa saat, bayangan redup muncul di timur, dan sekelompok pendeta datang menunggangi awan. Kata-kata yang telah dipersiapkan Ye Huntian sejak lama kini berada di ujung lidahnya. Akan tetapi, dia tidak mengatakannya keras-keras, karena orang lain sudah mengatakannya sebelum dia sempat mengatakannya. Berani sekali kau memberontak terhadap Istana Fuyao dan datang ke gunung terpencil ini. Kemana kau ingin melarikan diri? 1050.